Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Tak Tersentuh. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Beberapa minggu kemudian, acara pernikahan diadakan sederhana di rumah Airi. Ia mengundang anak panti dan beberapa fakir miskin untuk hadir di pernikahannya. Airi dan Putra sangat bahagia. Akad nikah berjalan dengan lancar. Putra menggenggam jemari Airi mesra. Ibu Yaya meneteskan air mata kebahagiaan untuk anaknya. Malam pun tiba, tamu undangan sudah sepi. Sisa makanan sudah dirapikan. Bu Yaya menggandeng Airi untuk masuk ke kamar. Putra masih mengobrol dengan Pak Amir. Bu Yaya menyiapkan air hangat untuk putrinya. Ayo mandi, biar segar. Airi bangkit dari duduknya. Ia masuk ke dalam kamar mandi. Airi menatap pantulan dirinya di cermin. Bayangan masa lalu terlintas kembali. Wanita itu takut suami barunya akan kecewa lagi. Airi keluar dengan menggunakan daster bunga tanpa lengan. Ia tak mau memakai lingerie yang diberikan ibunya. Ia menolak baju tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Putra berdiri di depan pintu kamar Airi. Tubuhnya terasa dingin, ia mengetuk pintu pelan dan mendorongnya. Airi sedang menyisir rambut di meja rias. Mereka terlihat canggung. Putra tak pernah melihat Airi tanpa menggunakan hijab. Rambut panjang sebahu dan kulit putih dan bersih. Putra menelan salivanya. Kakak, mandi dulu. Airi memberikan handuk kepada lelaki yang baru saja menghalalkannya. Putra memundurkan langkah. Iya, terima kasih. Putra berbalik badan keluar kamar. Kak, kamar mandinya di situ, bukan di luar. Iya, kakak tidak tahu. Ucapan Putra membuat Airi tertawa. Kak, kamu tinggal dari kecil di sini, tapi tidak tahu. Airi terkekeh, wajah Putra memerah. Iya ya, kakak mandi dulu. Kamu jangan kabur. Putra melewati istrinya yang masih terkekeh. Ia berhenti tepat di samping istrinya dan mengecup pipi wanita itu. Airi terkejut dan menyentuh pipinya yang terasa hangat. Putra membersihkan tubuhnya dengan sabun yang banyak. Aku harus wangi dan bersih agar istriku tidak kecewa. Airi menyiapkan pakaian untuk suaminya. Putra keluar dengan melilitkan handuk di tubuhnya. Tubuh Putra lebih bagus dan terawat daripada Faisal, suami pertama Airi. Ia bergeming menatapnya. Putra menghampiri Airi dan memeluk wanita itu. Kok bengong? Kamu terpesona ya? Uduh, GR bener kamu kak. Siapa yang terpesona? Airi mendorong tubuh Putra pelan. Ia memberikan pakaian untuknya. Buat apa? Tolak Putra dengan nada polos. Buat dipakai, masa dimakan? Nggak perlu, nanti juga lepas lagi. Putra kembali memeluk tubuh Airi erat. Putra mengecup lembut Airi, mendorong pelan tubuh istrinya ke atas ranjang. Mereka saling bertatapan dalam jarak dekat. Kamu siap? Putra meminta izin kepada wanita itu. Airi mengangguk pelan lalu memejamkan mata. Mereka menyatukan tubuh dalam ikatan suci pernikahan dengan rasa cinta. Putra bangkit perlahan di atas tubuh Airi setelah ibadah mereka selesai. Ia terkejut ketika darah mengalir di bagian bawah istrinya. Airi, kamu berdarah, ucap Putra dengan wajah panik. Ia takut istrinya mengalami hal yang tidak baik. Darah? Aku sudah datang bulan minggu kemarin. Airi melihat noda tersebut. Ia tak menyangka, ternyata bercak darah itu masih ada. Airi menatap manik suaminya. Noda ini adalah selaput darahku, Kak. Putra menatap Airi dengan wajah berbinar. Ia mengecup kening istrinya dan menutup tubuh tersebut dengan selimut. Mereka tidur setelah membersihkan sisa-sisa percintaan. Bella meringis menahan sakit di sekitar tubuhnya. Luka lebam di wajah dan noda merah di hidungnya ia usap perlahan dengan jari. Seperti biasa, ia mendapat perlakuan tidak senonoh. Tubuh indah dan rampingnya kini menjadi kurus kering. Wajahnya tak bercahaya seperti dulu lagi. Sayang, bagaimana? Tanya kekasih hatinya, lelaki yang ia pilih ketika meninggalkan Faisal. Bella melempar uang berwarna biru ke arah lelaki itu. Lelaki itu menyeringai dan memungut semua uang yang berhamburan. Bella bangkit dan memungut pakaiannya yang telah robek. Ia membuang ke dalam tempat sampah. Seperti biasa, membawa pakaian ganti di dalam tasnya. Bella memakai pakaiannya dengan cepat. Tunggu sayang, mau kemana? Kekasihnya menahan lengannya. Lepas, aku mau pulang. Bella membentak lelaki itu. Ayolah sayang, masih sore. Masih ada pelanggan lain yang mencari kamu. Bujuknya dengan lembut. Ia merapikan rambut Bella yang berantakan.
Lepas, jangan sentuh aku. Bella menatap tajam lelaki itu dengan tatapan jijik. Hei, slow baby, lihatlah jam berapa sekarang. Ia menunjukkan jam tangan mahalnya hasil kerja Bella. 2 pelanggan lagi lalu kita akan pulang. Pujuknya mesra. Ia mengecup kening Bella. Aku lelah, lihatlah wajah dan tubuhku. Bella terisak. Dirinya menyesal mengapa mau saja diperalat kekasihnya itu. Sayang, ini untuk kita juga. Untuk kita? Kamu tak waras. Semua uang yang aku cari untuk wanita itu. Wanita jalang, wanita yang kau hamili. Lelaki itu melayangkan tangannya hingga pipi Bella memerah. Darah segar mengalir di bibirnya. Jangan sembarangan kamu ngomong. Kekasih hatinya memukul dan menendang Bella. Wanita itu terdiam dan hanya bisa menangis. Ia meringgas ketika tendangan lelaki tanpa perasaan menyentuh perutnya. Ia menyesal telah menghabiskan uang Faisal untuk berfoya-foya hingga tidak ada sepeser pun tersisa. Dengan kejamnya, kekasih yang ia banggakan dan dipuja melempar dirinya ke dalam lubang hitam yang tidak bisa kembali ke semula. Setiap hari, Bella mendapatkan perlakuan dan umpatan kasar dari kekasihnya. Lelaki itu tega bermain gila di belakangnya dengan teman kos samping kamar Bella. Kini, temannya sedang mengandung anak lelaki bajingan itu. Bella mengetahui ketika lelaki itu selalu keluar masuk kamar samping, suara mereka terdengar jelas. Wanita itu berbeda dengan Bella, wanita yang masih suci dan belum tersentuh oleh lelaki lain, sedangkan Bella, ia wanita yang sering dijemaah lelaki hidung belang. Pria-pria yang memiliki penyakit mental, menyiksa Bella hingga babak belur dan membayarnya dengan harga mahal. Uang tersebut ia berikan kepada kekasih hatinya. Ia tak membutuhkan uang, yang dibutuhkannya adalah ketenangan hati. Karena Bella sakit hati dan sadis. Hidupnya bagaikan orang mati, tidak bergairah dan tidak bersemangat. Ia kembali ke orang tua, namun mereka enggan menganggap Bella sebagai anaknya. Bella merusak reputasi keluarganya dengan menjadi video model porno yang tersebar luas ke seluruh dunia. Bella menyesal telah dibodohi, dirinya diperbudak dan dijadikan robot mainan. Bella tak mau hidup lagi di dunia ini. Layani mereka atau kamu aku kurung, ancam kekasihnya. Lelaki itu merapikan pakaiannya dan keluar kamar. Ia menoleh dan berkata, aku kasih waktu 30 menit untuk merapikan diri. Suara bantingan pintu terdengar mengejutkan. Lelaki itu akan mengurung Bella di gudang yang banyak kecoa dan tikus. Ia tidak diberi makan, tubuhnya selalu disiram air es. Hanya kegelapan yang ada di dalam gudang. Bella sangat takut gelap. Bella merintih dan terisak. Bang Faisal, maafkan aku bang, maaf. Menutup matanya di atas bantal, kini bantal itu basah dengan air mata. Setelah rapi, Bella melangkahkan keluar kamar dengan kontai. Ia tak ingin hidup lagi, tidak ada lagi kasih sayang untuk dirinya. Kamar 233, cepat lakukan, ia mau membayar mahal. Lelaki itu menggandeng Bella kasar ke arah lift, pandangan Bella kosong. Pintu bertulisan 233. Bella menatap nomor tersebut, kamar dengan angka misterius. Angka tersebut juga diduga angka kematian. Kalau saat ini ia pergi ke akhirat, dirinya akan bahagia tanpa ada siksaan dan pekerjaan kotor ini. Bella menekan bel kamar tersebut. Seorang pemuda berkulit hitam tersenyum melihat Bella. Ia memberi isyarat kepada lelaki di samping Bella dengan jempolnya. Bella masuk dan terkejut. Ternyata di dalam kamar tersebut terdapat 2 laki-laki. Tubuhnya berbalik badan, namun lelaki kulit hitam menahannya dan melempar ke atas ranjang. Ia menjerit dan meraung-raung. Seluruh tubuhnya penuh cambukan. Mereka tertawa mendengar jeritan Bella. Semakin Bella tersakiti, mereka semakin menjadi. Bella sudah pasrah dan tidak mau melawan. Tubuhnya bagaikan kertas yang tertiup angin. 2 jam telah selesai. Bella keluar dengan berjalan sempoyongan. Kekasihnya entah kemana. Bella menaiki lift ke lantai paling atas, melanjutkan kembali dengan menggunakan tangga darurat. Bayangan Faisal ketika memanjakannya dan memberi kasih sayang terlihat jelas. Air matanya kini menjadi deras. Perlakuannya terhadap Airi yang memfitnah wanita itu tanpa dosa. Wajah Bella basah dengan air mata. Ia tak memperhatikan penampilannya. Saat ini yang ia rasakan hancur berkeping-keping. Bella berdiri di lantai paling atas. Ia memandang bagian bawah gedung tersebut. Suara isakan terdengar lebih keras. Membuang uang yang ia dapatkan. Uang dolar berhamburan. Hembusan air memisahkan mereka. Bella menatap gedung bawah tanpa rasa takut sedikit pun. Rasa sakit di dalam dan luar tubuhnya membuat pikirannya semakin tak karuan. Mama, Papa maafin Bella. Bang Faisal, Airi. Bella semakin terisak, dadanya semakin sesak. Dia memejamkan mata meneteskan air mata untuk terakhir kalinya. Jangan mati, jangan.
ucap seseorang di telinga kanannya. Lakukan, loncatlah, ucapnya di sebelah kiri. Tidak, aku tidak boleh mati, sebelum membalas perbuatannya. Bella berlari menuruni tangga, ia mencari seseorang. Bella mencari kekasihnya di sebuah bar dengan seorang wanita. Dasar lelaki buaya, sudah memiliki 2 wanita masih saja gatal. Dengan melihat punggungnya, Bella sudah mengenali lelaki itu. Bella menghampiri lelaki itu dengan wajah memerah. Setiap perlakuan buruk lelaki itu berputar di otaknya. Ia mengambil botol yang tergeletak di meja, melayangkannya tanpa beban dan takut. Wanita yang frustasi akan hidup memukul kepala kekasih hatinya dari belakang. Lelaki itu menoleh, menyentuh kepalanya yang berdarah. Noda merah itu mengalir di keningnya. Wanita berbaju seksi menjerit histeris. Semua orang berdiri dan menghindar. Mereka merekam aksi Bella dengan gawai masing-masing. Bella tak puas dengan perbuatannya. Ia menusuk perut lelaki yang telah menjualnya dengan sisa beling dari botol tersebut. Hingga berkali-kali, lelaki itu memeluk tubuh Bella hendak melawan. Bella menusuknya lebih dalam dengan erangan. Bella! Tatapan lelaki itu kecewa. Tubuhnya terjatuh ke lantai tanpa perlawanan. Lelaki itu terlalu mabuk hingga tidak sadar akan perbuatan Bella. Semua orang tidak ada yang berani melerai mereka. Bella menatap satu persatu pengunjung bar. Ia memutuskan untuk menancapkan pecahan botol ke lehernya. Ia tersenyum di saat ajal menjelang. Kepuasannya setelah membalas dendam. Matanya masih terbuka ketika napasnya terhembus untuk terakhir kali. Faisal berjalan menelusuri gedung-gedung tinggi. Hawa panas kota Jakarta membuat ia kehausan. Pakaiannya basah akibat keringat yang bercucuran. Perusahaan milik teman-temannya sudah ia datangi. Namun, tidak ada satupun yang mau menerimanya. Faisal mendesah lelah, teringat Mama Ririn yang akan kontrol di rumah sakit. Perut keroncongan, tadi pagi ia hanya memakan roti bungkus yang dijual di warung kelontong seharga Rp2.000 dan segelas air mineral. Harum ayam goreng tercium di inderanya. Perut yang lapar semakin keroncongan. Sudah hampir sebulan tak pernah menyentuh makanan itu. Ia harus berhemat untuk melanjutkan hidupnya. Faisal kembali melangkah menjauhi warung makan tersebut. Tubuhnya berhenti melihat seorang pekerja mengaduk-aduk semen. Faisal mendekati seseorang lelaki tua berbadan gemuk dan pendek. Permisi Pak, apakah ada lowongan kerja di sini? Lelaki itu melihat penampilan Faisal, ia mengerjit heran. Pakaian Faisal terlihat mewah, wajahnya juga tampan sedangkan anak buahnya berwajah pas-pasan dan sangar. Kamu mau kerja apa? Di sini bukan kantor, ucapnya menjelaskan. Saya mau kerja apa aja Pak, yang penting halal. Ungkapnya, ia sudah tak punya pilihan. Lebih baik bekerja serabutan untuk kesembuhan Mama Ririn dan membayar kontrakan. Emangnya kamu bisa kerja kuli kayak begitu? Tunjuk lelaki itu biasanya dipanggil mandor, anak buahnya sedang mengaduk semen. Insya Allah bisa Pak, mohon bimbingannya. Wajah Faisal memelas, sudah lama ia tak bekerja. Dewi memecat Faisal karena masalah pribadi. Wanita itu berpikir kalau Faisal akan menikahi Sonia. Faisal tak memilih keduanya. Ia tak mau menikah karena harta. Kelak suatu saat nanti, ia akan bertemu pujaan hati. Faisal tak mau memaksakan hatinya. Kini, sikapnya lebih dewasa dari sebelumnya. Faisal menggulung baju kemeja panjangnya. Ia memulai pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Membawa batu bata ke lantai 2. Nafasnya terputus-putus. Baru kali ini merasakan pekerjaan kasar. Sang mandor menatap iba Faisal. Tidak mau mengganggu pekerjaan Faisal, mandor pergi setelah menjelaskan semuanya kepada Faisal. Tetes keringat membasahi keningnya. Faisal menghapus jejak tersebut. Kaki dan tangannya kotor terkena cipratan semen. Waktu menunjukkan jam 12 siang. Faisal duduk di pinggiran meminum air yang telah disediakan. Ia menghela napas panjang, memejamkan mata menahan lelah. Ini, makanlah, kamu butuh tenaga ekstra untuk melakukan pekerjaan ini. Mandor menyodorkan sebungkus nasi kepada Faisal. Terima kasih Pak. Faisal menerima bungkus nasi tersebut. Tempe orek, sambal kentang, dan sambal terasi membuat selera makannya mendadak meningkat. Rasa lapar yang memanggil-manggil kini sudah terisi. Faisal menghabiskannya tanpa sisa. Mandor tersenyum dan meninggalkan Faisal. Seharian Faisal bekerja, akhirnya waktu menunjukkan jam 5 sore. Semua orang berkumpul mengambil jatah kerjanya. Ini buat kamu. Mandor memberikan uang merah 1 lembar. Mata Faisal berkaca-kaca. Ini buat saya Pak Mandor. Iya, ini uang kamu. Besok datang jam 8, itu kalau kamu mau. Saya mau Pak, saya akan datang besok. Faisal kembali ke rumah dengan hati yang senang dan bahagia. Selama perjalanan tidak pernah berhenti bersiul.
membeli buah dan sayuran hijau untuk Mama Ririn. Faisal kembali ke kontrakannya, ia menatap sepasang sepatu di depan kontrakannya. "Papa," panggil Faisal. Ia memeluk tubuh lelaki itu dengan rindu. "Faisal, kamu dari mana?" Pak Joko menatap anaknya dari atas hingga bawah. Pakaian anaknya kotor dan lusuh. "Faisal habis pulang kerja, Pak." Pak Joko berpenampilan berbeda. Lelaki itu kini terlihat muda, wajahnya berseri-seri. "Kerja? Kamu habis nguli?" ucap Papa. Pak Joko sedih melihat keadaan anak dan mantan istrinya. Faisal terdiam tak menjawab. Faisal menatap seorang wanita dengan perut yang membuncit, terlihat dari penampilannya. Wanita itu sedang mengandung. Wajahnya manis dan berhijab. Polesan make up yang tipis dan sederhana memancarkan kecantikan yang sebenarnya. "Faisal, kenalkan ini Dinda, istri Papa." Pak Joko menyuruh Dinda mendekat. Wanita itu menyodorkan tangannya ke arah Faisal. Ia menyambut dengan tangan yang bergetar. Wanita berumur sekitar 23 tahun menikah dengan Pak Joko. Kini ia akan memiliki seorang adik dari ibu tirinya. "Faisal, tinggallah bersama Papa. Kita akan membuka usaha dari nol lagi," bujuk Pak Joko. Mereka sudah duduk di sofa. Ririn hanya diam tak mengeluarkan suara. Ia melirik wanita muda yang duduk berdekatan dengan mantan suaminya. Ririn menahan sakit di dada. Ia menahan air mata yang hampir menetes, bersikap dingin tidak ingin berbaur. "Dinda, bagaimana kalau Faisal tinggal dengan kita?" Pak Joko bertanya dengan istrinya. "Dinda setuju saja dengan keputusan Emas." Dinda tersenyum tulus, tutur bahasanya lembut dan halus menenangkan jiwa. "Tapi Pak, Faisal tidak bisa meninggalkan Mama sendirian. Ia sedang sakit," ungkap Faisal. "Mama Ririn tak bisa hidup sendiri. Ajaklah Mama tinggal bersama." Pak Joko menyentuh bahu anaknya lembut. "Papa dan Mama sudah bercerai, tidak mungkin tinggal bersama." "Papa dan Mama hanya bercerai talak 1, kami bisa rujuk, itu juga tergantung Mama, mau apa tidak rujuk," ungkap Pak Joko. Pak Joko sudah tahu penyakit Ririn, Airi yang telah menceritakan semuanya melalui panggilan minggu lalu. "Apa Papa yakin Dinda mau?" "Maaf Din." Faisal tak melanjutkan kata-katanya. Ia berat mengatakan hal tersebut. Memiliki istri 2 bukan anugerah tetapi masalah yang tidak akan ada habisnya. "Dinda, apa kamu keberatan?" Pak Joko meremas tangan wanita itu lembut. Dinda tersenyum dan menggeleng. Dinda, wanita sempurna yang tak pernah menolak untuk dipoligami. Pak Joko sangat mencintai wanita itu. Ia mengerus suaminya dengan baik dan telaten. "Mama, maukah kamu rujuk dengan Papa?" ucap Pak Joko. Ia berharap Ririn mau kembali kepadanya. Lelaki itu sudah berjanji dengan ayah Ririn menjaga anaknya hingga akhir hayat. Ririn menarik nafas dan menghembuskannya pelan. "Maaf, saya tidak mau dimadu," ucap Ririn. Pak Joko kira ia akan bersatu kembali dengan istri pertamanya. Ternyata ia berpikir salah. "Mah, pikirkan baik-baik. Papa akan membiayai pengobatan Mama hingga sembuh total. Kita bisa hidup rukun dalam satu atap, Mah." Ririn terdiam. Ia bisa membayangkan kehidupannya dalam satu atap dengan madunya. Ia tak mau membuat Faisal susah. Penyakit Ririn juga tidak akan sembuh. Ririn tidak bisa menerima Dinda sebagai madunya. Sudah terlihat jelas ia kalah dari wanita hamil itu. Perhatiannya telah terbagi. Kini Ririn memilih untuk mengalah. "Maaf, aku tidak mau. Aku sudah bahagia hidup seperti ini. Maafkan aku," tolak Ririn dengan suara bergetar. Lebih baik hidup bersama Faisal daripada menanggung sakit melihat kemesraan suami dan istri barunya. "Kakak, bangun. Sudah subuh, ayo sholat." Airi mengguncang tubuh suaminya yang masih memeluk guling. "Nanti masih ngantuk," jawabnya. Matanya masih terpejam. Ia menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya. "Kakak!" teriak Airi. Waktu menunjukkan subuh. Namun Putra belum membuka matanya. Airi mencubit perut si spek Putra. Ia meringis kesakitan. Cubitan istrinya pedas melebihi cabai rawit merah. Aduh, ampun, kamu galak banget sih." Ia mengusap perut yang dicubit Airi. "Biarin, bangun waktunya sholat," perintahnya. Airi menarik lengan Putra untuk bangkit dan menuntunnya ke kamar mandi. "Baru semalam, kamu sudah minta lagi." Putra memeluk tubuh ramping istrinya. "Ah, siapa yang mau minta? Aku mau antar kamu ke kamar mandi. Ayo cepat, kita berjamaah." Airi mendorong suaminya masuk ke dalam kamar mandi. "Dasar pemalas," sungutnya dalam hati. Ia menggelengkan kepala dengan sikap manja suaminya. Putra sangat manja dan kolokan, seperti anak kecil yang selalu saja merengek. Airi menunggu Putra keluar kamar. Sudah 15 menit menunggu, sajadah sudah ia gelar. Putra tak kunjung keluar. Airi mengetuk pintu kamar mandi. Lelaki di dalam kamar tersebut tidak merespon. Ia membuka perlahan pintu yang tidak dikunci.
Astagfirullahalazim. Kakak, bangun. Kenapa tidur di sini? Putra terkejut dengan suara istrinya. Ia lalu bangkit dan tersenyum ala Pepsodent. Akhirnya mereka selesai melakukan sholat berjamaah. Airi mencium tangan suaminya Takzim. Putra menemani Airi membuat sarapan di dapur. Mereka memiliki rumah sendiri. Putra membeli rumah tersebut dengan hasil jerih keringatnya. Rumah sederhana yang asri dan nyaman. Airi mengurus rumah itu dengan baik. Segala macam tumbuhan ia rawat dengan baik. Saat ini mereka sangat bahagia, walaupun Putra sangat manja. Nasi goreng dan ayam goreng tersaji di meja makan. Mereka makan dengan satu piring berdua. Hal romantis setelah menikah, Airi menyuapkan satu sendok ke mulut Putra. Putra tersenyum diperlakukan seperti ini. Satu piring telah dihabiskan dimakan Putra. Ia mengeluarkan bunyi sendawa. Airi tersenyum dan membersihkan sisa makanan di bibir suaminya. Ia mengecup lelaki itu dengan gemas. Mereka saling bertatapan. Ronde berikutnya dilakukan di atas meja makan. Putra memeluk tubuh Airi dari belakang. Walaupun bukan orang pertama yang melakukan hubungan dengan Airi, tetapi ia adalah orang pertama yang berhasil mengeluarkan noda darah di atas ranjang. Sudah siang, ayo kita kerja. Airi membalikkan tubuhnya memeluk suami tercinta. Besok saja, aku masih kangen seperti ini. Duh, Pak Bos, mau aku pecat. Airi menatap suaminya. Tatapan mereka sangat mesra. Bila ada yang melihatnya akan meleleh. Bu Bos galak bener, serem dari macan. Ledek Putra. Aku lelah, besok saja. Alasannya, raut wajahnya ditampilkan sesedih mungkin. Sudah seminggu, masa cuti telah habis. Airi melonggarkan pelukannya. Ayo semangat untuk masa depan anak-anak kita. Anak, benar juga. Ayo kita bikin lagi, ledek Putra. Mata Airi terbelalak. Dasar mesum. Gak apa-apa, mesum dengan istri sendiri. Airi mendorong dada Putra pelan. Ia berlari ke kamar dan meledek Putra dengan menjulurkan lidah. Mereka bersenda gurau di atas ranjang. Pagi hari dengan sarapan plus. Setelah 2 bulan menikah, Airi merasakan tubuhnya letih dan lemas, sakit kepala dan mual. Airi hampir saja terjatuh jika Putra tak menahan tubuhnya. Airi, kamu kenapa? Putra menahan tubuh istrinya. Ia membopong Airi ke atas sofa. Aku pusing, mual, dan mulutku pahit. Jangan-jangan kamu hamil, ucap Putra dengan wajah berbinar. Hamil? Aku hamil. Wajah Airi berubah ceria. Kita periksa sekarang, ajaknya. Ia antusias untuk memeriksakan dirinya. Mereka kini berada di rumah sakit ibu dan anak. Putra merangkul pundak Airi mesra. Ia membimbing istrinya untuk duduk. Dokter memeriksa tubuh Airi. Dokter mengernyit heran. Ia menatap kertas di atas meja, menarik napas dalam dan menghembuskannya. Putra menatap dokter tersebut dengan wajah gusar. Dok, bagaimana? Apa yang terjadi? Putra mencerna pertanyaan kepada lelaki berpakaian putih. Bu Airi, Anda bisa memeriksa ke bagian poli penyakit dalam. Saya menemukan kejanggalan di bagian perut Anda. Penjelasan dokter tersebut membuat Airi dan Putra terkejut. Mereka pikir Airi hamil. Nyatanya ada gumpalan daging dalam tubuh Airi. Airi menutup mulut dengan kedua tangan. Matanya sembab, suaranya bergetar. Baru saja merasakan kebahagiaan rumah tangga, kini masalah menimpa kembali. Ya Allah, cobaan apa lagi? Mengapa kau memberikan kebahagiaanku hanya sebentar? Putra menggenggam tangan wanita yang telah ia nikahi 3 bulan. Selama itu, hari-hari mereka bahagia. Mereka berharap dapat memiliki keturunan. Namun, apa daya nasib mereka tidak sesuai harapan. Putra menemani Airi untuk menemui dokter spesialis penyakit dalam. Wajah mereka menegang dan gelisah. Airi menangis dalam dekapan suaminya. Putra berjanji akan menemani Airi menghadapi semuanya. Sudah Airi, jangan menangis. Semua akan baik-baik saja. Kakak akan menemanimu hingga kamu sembuh. Bagaimana kalau penyakit aku tak sembuh? Apakah kamu akan selalu menemaniku? Airi terisak semakin kencang. Aku akan menemanimu selalu. Janji Putra kepada istrinya. Dokter memanggil perawat untuk melihat hasil. Ia mengernyit menatap hasil tersebut. Helaan napas panjang terdengar oleh mereka. Bagaimana dok? Apa semua baik-baik saja? Putra melihat gerutan kekecewaan lelaki berseragam putih. Hasil ini menunjukkan istri Anda memiliki tumor di dalam rahimnya. Tumor dok? Airi setengah berteriak karena terkejut. Apa bisa istri saya disembuhkan? Putra berharap kesembuhan untuk istrinya. Bisa, istri bapak bisa sembuh. Tapi apa dok? Putra terlihat tegang. Ia tak menyangka dengan apa yang terjadi. Rahim Bu Airi harus diangkat, ungkapnya. Tidak dok, tidak mungkin. Saya ingin memiliki anak dari rahim sendiri. Maaf Bu, itulah keputusan saya dalam menangani penyakit ini.
Airi terisak keras. Keinginannya untuk memiliki anak menjadi kandas. Airi tak menyadari dengan penyakit ini. "Baiklah dok, lakukan saja. Saya ingin istri saya sembuh." Ucapan Putra membuat tangisan istrinya semakin kencang. "Tidak kak, jangan lakukan itu." Putra menggenggam jemari Airi. Saat ini ia juga merasakan perasaan istrinya. Dalam perjalanan pulang, mereka saling diam, tidak ada gurauan yang keluar dari bibir masing-masing. Airi meminta izin kepada Putra, ia akan pergi ke panti asuhan. Saat ini hatinya hancur, keinginannya untuk memiliki anak akan musnah. Kini Airi berada di depan pagar panti asuhan yang mereka dirikan. Semua anak berlari menyambut Airi dan Putra. Airi tersenyum melihat keceriaan mereka. Mereka penghuni panti yang dibuang oleh orang tua yang tidak menginginkan kehadiran mereka. Mereka tak bersyukur dengan apa yang diberikan Allah, anugerah memiliki seorang anak. Saat ini Airi hanya ingin bersama anak panti. Putra memaklumi istrinya yang syok berat. Putra mengizinkan Airi untuk menginap di sana. Ia tak bisa ikut menginap karena pekerjaan yang harus diselesaikan besok. "Kakak pulang dulu, besok sore kakak jemput." Putra mengecup kening Airi. Setelah puas bermain dengan anak panti, hatinya kembali tenang. Airi mencium tangan Putra Takzim. Airi memandang tubuh suaminya yang menjauh dari pandangannya. Air matanya menetes di pipinya. "Maafkan Airi kak," lirihnya. Di dalam mobil Putra melamun memikirkan keadaan istrinya. Ia tak ingin Airi bersedih. Putra berjanji akan selalu membahagiakan Airi. Tidak dapat dipungkiri, ia juga menginginkan seorang anak. Tapi sudah nasibnya begini. Suasana jalan raya sangat sepi. Seseorang hendak menyeberang jalan. Putra yang sedang melamun terkejut. Suara rem mobil terdengar nyaring. Putra menarik napas dan mengusap wajahnya kasar. Saat ini jantungnya berpacu dengan cepat. Ia turun dari mobil menghampiri orang tersebut. Seorang gadis terjatuh ke tanah. Ia membersihkan tubuhnya dengan tangan. "Hei, kamu mau mati?" bentak Putra. "Anda bisa nggak mengendarai mobil? Kalau nggak bisa nggak usah bawa mobil," teriaknya tak mau kalah. "Kamu kecil-kecil berani juga melawan saya." Putra menghampiri gadis itu lebih dekat. Gadis bertubuh mungil, rambut yang dikuncir kuda, lesung pipi di salah satu pipinya dan penampilan yang sederhana. "Kenapa harus takut? Kita sama-sama makan nasi, kecuali Anda makan menyan," sindir gadis itu. Sebelum menyeberang, gadis itu memberi kode. Namun Putra masih terus berjalan tanpa mau berhenti dan mengurangi kecepatan. Ia berlari pelan, ternyata ia kalah cepat, akhirnya terjatuh. Kamu bikin saya setan." Putra semakin muak dengan gadis itu. Gadis yang tidak tahu tata krama pikirnya. "Bukan setan, tapi Anda dukunnya." Gadis itu tertawa menertawakan Putra dengan mulut yang lebar. "Seharusnya Anda meminta maaf kepada saya, bukan menyalahkan saya. Anda salah, bukan saya." Sungut gadis itu geram. "Kamu?" Putra menunjukkan jarinya ke arah gadis itu. Tatapan gadis itu tak mau kalah. "Minggir, saya mau lewat." Putra mendorong tubuh mungil gadis itu. "Hei, jangan sentuh-sentuh, saya bisa jalan sendiri." Ia menepis tangan Putra yang menyentuh bahunya. Putra masuk ke dalam mobil dan meninggalkan gadis itu dengan tatapan tak suka. "Dasar orang kaya, sombong tak sopan." Bukannya minta maaf malah maki-maki, ojek gadis itu. Ia kembali berjalan mencari tukang ojek yang mangkal di perempatan jalan. Setelah kepergian Putra, Airi duduk di teras rumah dengan secangkir teh. Hawa dingin menusuk tulang rusuknya. Ia menghapus jejak air mata yang terus menetes. Seorang gadis berlari ke arah Airi. Ia memanggil namanya, namun Airi tak mendengar. Gadis itu berdiri tepat di depan Airi. Melihat wajah kakaknya yang bersedih, ia tak tega. Kakak Ai," panggilnya lirih. Ia terkejut mendengar namanya dipanggil. Tanpa ia sadari, ada seseorang yang berdiri tepat di hadapannya. Airi mendongak dan menghapus air matanya. "Risa, kamu sudah pulang," ucap Airi. Ia memeluk adiknya, adik yang sama-sama diasuh oleh panti asuhan. "Kakak kenapa?" Wajahnya sembab, tanyanya. Ia paham dan mengerti arti air mata. "Tidak, kakak tak apa-apa. Ayo masuk." Airi merangkul bahu Risa masuk ke dalam. "Bagaimana kabarmu?" Airi mencairkan suasana. Risa menatapnya curiga seolah-olah Airi tersakiti. Ia mengenal karakter kakaknya. "Kakak, apa suamimu menyakitimu?" tuduhnya. Ia takut kakaknya mengalami KDRT. "Tidak, Ai baik, sangat baik." Airi membelai rambutnya dengan lembut. "Wajah kakak sedih. Kalau suami kakak menyakiti kakak, katakan padaku, biar aku hajar dia hingga kapok dan tidak berani melukaimu," ucapnya geram. Airi tertawa mendengar ucapan adiknya. Risa anak yang sedikit tomboy sejak dulu, tak suka memakai rok atau boneka.
Tidak, suamiku tidak menyakitiku. Ia sangat baik dan sayang kepadaku, ungkap Airi. Ia rindu sikap manja suaminya. Putra selalu membuatnya gemas. Benarkah? Alhamdulillah kalau begitu. Lalu kenapa kakak menangis? Risa tak berhenti bertanya hingga mendapatkan jawaban dari bibir Airi. Kakak hanya rindu seseorang wanita yang melahirkan kakak. Ia sudah tidak ada, belum sempat bertemu. Airi menutupi semuanya. Ia tak mau Risa tahu tentang masalah yang dihadapinya. Jadi kakak sudah menemukan keluarga asli kakak? Raut wajah Risa terlihat berbinar. Alhamdulillah sudah, ayah kakak juga sudah ketemu. Bagaimana dengan kakak iparku, Bang Faisal? Kemana dia? Kami sudah bercerai. Risa terkejut. Terakhir kali bertemu ketika hari pernikahan Airi dan Faisal. Selama ini, Risa tak memiliki ponsel. Ia tak tahu nomor gawai Airi. Ia datang dari Batam menjenguk neneknya. Nenek Risa menitipkan cucunya ke panti asuhan sewaktu ia masih bayi. Akhirnya, sang nenek pergi ke Batam untuk mencari pekerjaan. Orang tua Risa sudah tiada sejak Risa lahir. Ibu Risa meninggal ketika melahirkan, sedangkan ayahnya juga telah meninggal. Nenek tak dapat menemani, ia harus bekerja dan balik ke Batam. Risa yang masih bayi membutuhkan biaya yang ekstra. Risa dapat kabar dari pengurus panti. Nenek Risa sakit dan tidak ada yang mengurusnya. Ia pergi ke Batam menyusul dan mengurus beliau. Risa datang ke panti asuhan lama. Seorang tetangga memberitahu alamat baru panti yang berada di Jakarta. Beruntung sekali, lokasi tidak terlalu jauh dan mudah dijangkau. Kakak, maafkan aku yang tidak ada di saat kamu terluka. Aku berjanji akan selalu membantumu. Risa memeluk Airi erat. Apa kakak tinggal di sini? Ucap Risa ketika mereka berada di meja makan. Suasana sepi, penghuni panti sudah terlelap dalam mimpi mereka. Airi menyiapkan makanan untuk adiknya. Tidak, kakak hanya sedang berkunjung. Kakak tinggal di mana? Risa mengunyah makanannya dan meraih gelas yang sudah terisi air. Bersama suami, ucapnya datar. Suami? Kakak sudah menikah? Risa terkejut. Dalam waktu yang tak lama. Airi menikah lagi. Airi menganggukkan kepala pelan. Bagaimana keadaan nenekmu? Wajah Risa berubah sedih. Airi dapat menyimpulkan apa yang terjadi. Maaf, bukan maksud kakak membuatmu sedih. Nenek sudah meninggal. Akhirnya aku kembali ke Jakarta dengan bantuan seseorang. Kini aku tak punya siapa-siapa lagi. Nenek sudah tidak sakit lagi. Tatapan Risa berubah kosong. Airi memeluk tubuh adiknya. Kamu masih punya kakak, masih ada ibu panti dan adik-adik kita di sini. Mereka juga keluarga kita. Jangan merasa diri hanya sebatang kara. Risa menganggukkan kepala. Ia mengerti dengan ucapan kakaknya. Semoga saja mendapatkan pekerjaan di sini, harap Risa. Aku kangen dengan Kak Fajar. Ia pasti sudah menikah, ucap Risa. Mereka berada di dalam kamar. Kak Fajar baik-baik saja dan ia masih jomblo. Apa kakak tahu di mana ia tinggal? Tentu saja, kakak tahu semua tentang Kak Fajar. Ajak aku bertemu dengannya, Kak. Ia juga kakakku yang aku sayangi sama seperti Kak Ai. Risa memeluk tubuh Airi yang berbaring di samping tempat tidur. Tidurlah, sudah malam. Mereka memejamkan mata saling berpelukan. Putra menghubungi Airi. Ai tidak bisa menjemputnya di panti. Pekerjaannya yang menumpuk membuat dirinya untuk bekerja lembur. Airi, maaf, kakak gak bisa jemput kamu. Nanti sopir yang akan datang menjemput. Maaf ya, ucap Putra di panggilan ponselnya. Iya kak, gak apa-apa. Cepet pulang, jangan lupa makan. Airi mengakhiri panggilannya. Ia menghela napas panjang. Perusahaan Airi dikelola olehnya. Putra ingin Airi fokus di rumah saja. Namun perusahaan berkembang dengan cepat. Airi mengajak Risa untuk menemaninya. Setidaknya ada orang yang bisa diajak ngobrol dalam perjalanan dan di rumah. Risa, kamu ikut kakak, temani kakak, bujuknya. Ke rumah kakak, tapi bagaimana dengan suami Kak Ai? Risa takut mengganggu rumah tangga kakaknya. Tidak apa-apa, dia pasti setuju, ucap Airi meyakinkan. Dia percaya dengan Risa tidak akan berulah dalam rumah tangganya. Akhirnya Risa mensetujuinya. Mereka memasuki pekarangan rumah. Risa masuk ke dalam dengan wajah takjub. Wah, bagus sekali rumah kakak, rumah impianku, ucap Risa. Ia tak menyangka Airi memiliki rumah semewah ini. Kemana suami kakak? Dia kerja, sibuk, entah pulang jam berapa. Sok sibuk sekali iparku, istri cantik ditinggal sendiri. Airi menggelengkan kepalanya. Kakak, lebih baik fokus punya anak saja. Isi rumah ini dengan banyak anak, ungkapnya. Airi terdiam memikirkan perkataan Risa. Ia tidak mungkin memiliki anak, rahimnya saja akan diangkat. Kakak, kok sedih? Ada apa? Risa menangkap wajah Airi pucat. Tidak,
Nanti kakak pikirkan bagaimana caranya. Airi menghembuskan napas pelan. Airi mengantar Risa ke kamarnya. Ini kamarmu, masuklah. Bagus sekali kamarnya, aku tidak pernah memiliki kamar sebesar ini, ungkapnya. Ia menelusuri ruangan tersebut. Istirahatlah, kakak akan menyiapkan makan siang. Airi menutup pintu dan menuju dapur. Ia mengeluarkan bahan makanan di dalam kulkas. Airi memasak ayam goreng dan sayur bening, tidak lupa membuat sambal terasi kesukaan Risa. Wah, wangi sekali masakannya. Risa keluar dari kamarnya. Aroma ayam goreng tercium hingga ke dalam kamar. Airi menarik kursi dan menyuruh Risa duduk, memberikan piring yang sudah terisi dengan nasi. Sudah lama sekali aku tidak makan ayam goreng, mungkin selama tinggal di Batam, ungkap Risa. Ia menggigit paha ayam dengan nikmat. Kakak tidak makan. Airi hanya memandang Risa. Tidak, kakak sudah kenyang. Airi meraih gelas dan menuangkan air ke dalamnya. Ia meneguk pelan. Malam telah tiba. Seharian Airi dan Risa bersama. Mereka mengobrol dan bercerita masa lalu. Airi sudah terlelap dalam mimpi. Kehadiran Risa membuatnya tenang. Putra menghubungi Airi berkali-kali. Tubuhnya lelah dan lunglai. Mobil yang ia bawa mogok di jalan. Waktu sudah menunjukkan jam 1 pagi. Airi pasti sudah tidur. Putra menghubungi asistennya di kantor. Ia memerintahkan asistennya untuk menjemput di jalan raya. Asisten Putra tak dapat menjemput karena posisinya berada jauh. Butuh waktu 2 jam atau lebih ke tempat lokasi. Putra memeriksa mesin mobilnya. Ia meremas kasar rambutnya, menengkus kesal dan menutup pintu mobil kasar. Putra melirik ponselnya. Gawai tersebut telah padam. Seharian tak mengisi daya karena sibuk. Mengapa mati di saat yang tidak tepat? Liriknya. Menelusuri jalan mencari pengendara lain. Setengah jam menunggu, akhirnya Putra mendapatkan ojek. Risa mendengar suara pintu terbuka. Ia bergegas bangkit dari tidurnya. Risa mengintip dari balik pintu. Suasana kamar lampu gelap gulita, tidak ada cahaya yang masuk. Risa berjalan mengendap-endap dengan tangan memegang sapu. Seseorang berdiri dekat wastafel. Gerak-geriknya mencurigakan, sepertinya mencari sesuatu. Jangan-jangan pencuri, liriknya dalam hati. Ia mendekati orang tersebut, mengayunkan gagang sapu ke arah tubuhnya. Lelaki itu menjerit kesakitan. Dasar maling, berani sekali kamu masuk rumah ini. Rasakan pukulan mautku. Risa terus memukulinya tanpa rasa iba, mengumpat dan mencaci orang tersebut. Airi mendengar keributan di dapur. Ia segera bangkit dan meraih kerudung instannya, memakai dengan asal, menekan saklar lampu. Airi terkejut ternyata Risa memukul Putra. Risa, jangan, itu suamiku, teriak Airi. Ia berlari pelan menghampiri mereka, menahan gagang sapu yang terus memukul Putra. Putra menutup kepalanya dengan kedua tangannya. Mendengar suara istrinya, ia mendongak. Wajahnya terkejut. Wajah Risa tak asing dan masih diingat. Kamu, ucapnya serempak. Kamu ngapain di sini? Tanya Putra dengan wajah garang. Aku, Kak Ai. Risa terperangah mendengar ucapan kakaknya. Lelaki yang ia pukuli ternyata suami Airi. Kak Putra, ini Risa, adikku dari panti, ujar Airi. Ia menarik tangan Risa, namun gadis itu takut untuk mendekat. Risa, ini Putra, suami kakak. Risa menyodorkan tangannya ke arah Putra. Tidak usah berjabat tangan, tanganmu kotor. Putra melewati Risa dengan menabrak bahunya. Airi melihat tingkah suaminya yang seperti anak kecil. Maaf Risa, suamiku bertingkah seperti itu. Tidak apa kak, lihat saja nanti akan kubalas kamu, ucap Risa dalam hati. Airi meminta izin Putra agar bisa menemani dirinya di rumah. Airi ingin Risa tinggal bersama mereka. Tidak Ai, aku tidak bisa menerima dia di rumah ini. Lihatlah kelakuannya, tolak Putra. Setiap bertemu dengannya tidak pernah akur. Tolong kak, aku kesepian. Kamu sibuk kerja, aku sendirian. Kita panggil pembantu satu lagi, usulnya. Ia tidak mau ada wanita lain tinggal di rumah ini. Sudah ada Bibi, kenapa mesti tambah satu? Airi mengerucutkan bibirnya. Putra tak tega melihat wajah istrinya yang masam. Ia memeluk dan mengecup kening wanita yang sangat ia cintai. Baiklah kalau begitu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Layani aku. Putra memberi kode untuk memberikan pelayanan yang ekstra. Airi berdiri dan mendorong tubuh suaminya. Ia naik ke tubuh lelaki itu. Sejak menikah, Putra selalu melakukannya. Airi melayani dengan sepenuh hati hingga tubuhnya lemas di atas tubuh suaminya. Putra memeluk tubuh Airi dan berkata, terima kasih, kamu paling terbaik. Risa sudah mengetahui penyakit Airi. Ia terkejut dengan berita tersebut. Risa meneteskan air mata dan memeluk tubuh kakaknya. Putra selalu berusaha membagi waktu untuk menemani istrinya. Tumor semakin membesar. Rahim Airi harus diangkat menghindari penyebaran lebih luas. Kak Putra, aku takut. Airi menggenggam jemari Putra.
Jangan takut, ada kakak. Kamu pasti bisa. Ini untuk kebaikanmu. Aku tak mau sesuatu terjadi padamu, Putra meyakinkan Airi. Airi berdoa semoga diberi kelancaran operasinya. Putra menunggu Airi di ruang tunggu operasi. Airi tak ingin memberitahu orang tuanya tentang penyakitnya. Ia belum siap mengungkapkannya. Operasi berjalan lancar. Putra bernapas lega. Tubuh Airi masih tak sadarkan diri. Ia mengelus kepala istrinya yang tertutup hijab. Maafkan aku melakukan kesalahan yang tidak bisa aku katakan. Aku begitu mencintaimu, tidak ingin kehilanganmu. Kehilafanku yang membuatku melakukannya. Maafkan kakak, Airi, selalu bersamaku untuk selamanya. Maaf, kakak telah berdosa. Putra menangis meneteskan air mata. Ia tidak tahan lagi untuk mengungkapkannya. Dosa yang telah dilakukannya begitu besar. Putra mencium jemari istrinya. Risa datang menjenguk Airi, wajahnya pucat dan lemas. Ia memoles bibirnya dengan lipstik berwarna merah muda. Mengetuk pintu dan mendorong perlahan. Airi dan Putra sedang tertawa. Mereka terlihat bahagia, walaupun musibah telah menghampiri mereka. Risa, sini, kakak kangen. Risa menghampiri Airi dan memeluk tubuhnya. Risa juga kangen, kakak bagaimana? Alhamdulillah kakak sudah sehat. Wajahmu pucat, kamu sakit? Tanya Airi. Ia menyentuh dahi Risa. Tidak kak, Risa hanya kelelahan. Ia melirik Putra dan menundukkan kepalanya. Bajumu kenapa tertutup begini? Apa gak kepanasan? Cuaca panas banget di luar. Tidak kak, tidak apa-apa. Setelah seminggu Airi dirawat, akhirnya ia diperbolehkan pulang. Namun dokter memberitahukan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Airi dan Putra menganggukkan kepala, mengerti dengan maksud dokter tersebut. 2 bulan telah berlalu. Risa masih menemani Airi di rumahnya. Dokter telah menyatakan kesembuhan untuk Airi. Ia bernapas lega setelah ini akan memberikan nafkah batin tertunda untuk Putra. Putra sangat bahagia mendengar kesembuhan istrinya. Airi menghubungi Putra untuk segera pulang. Putra berjanji akan pulang tepat waktu. Putra membawakan bunga mawar dan kalung berlian sebagai hadiah untuk istrinya. Risa membuka pintu terkejut dengan kepulangan Putra. Lelaki itu melewatinya tanpa mengucapkan apa-apa. Risa meneteskan air mata melihat sikap manis Putra kepada Airi. Ia berjalan gontai masuk ke dalam kamar. Airi menerima bunga tersebut dengan bahagia. Kalung berlian dipakaikan oleh Putra ke leher istrinya. Airi mengecup Putra manja. Risa masih menatap mereka di depan pintu. Ia menutup pintu perlahan. Terdengar tawa mereka di samping kamar Risa. Risa memeluk gulingnya erat. Ia tidak dapat memejamkan mata karena suara berisik mereka yang penuh cinta terdengar jelas. Keesokan paginya, Risa meminta izin kepada Airi untuk kembali ke Batam. Untuk apa kamu ke Batam? Nenek sudah tidak ada. Airi terkejut dengan keberangkatan adiknya yang tiba-tiba. Aku akan bekerja di sana. Kita bisa bertemu kalau aku dapat cuti. Tapi Risa, kamu sendirian di sana. Airi tidak tega. Risa tak punya siapa-siapa lagi. Biarkan saja dia akan belajar mandiri di sana. Jangan kamu larang ya, bela Putra. Lelaki itu akan lega jika Risa pergi dari rumah ini. Baiklah, kapan kamu berangkat? Airi terpaksa mengizinkannya pergi. Ia hanya orang lain yang tidak memiliki darah yang sama. Lusa, aku akan berangkat. Ucap Risa bergetar. Ia menundukkan kepala tak mau menatap Airi ataupun Putra. Kepergian Risa membuat Putra bahagia. Kini ia dan Airi kembali tenang. Tidak ada godaan dalam rumah tangga. Tubuh Ririn semakin hari semakin mengecil. Tubuhnya tak kuat untuk berdiri. Seminggu sekali Ririn dirawat di rumah sakit. Untung saja Faisal telah mengurus kartu BPJS pemerintahan. Ririn hanya bisa meminum air putih dan bubur bayi yang lembut. Ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Wanita itu juga menggunakan pampers dewasa. Faisal bekerja di toko fotokopi dekat rumahnya. Semua teman-temannya yang memiliki perusahaan tak mau memberikan pekerjaan. Faisal enggan meminta pekerjaan kepada Airi. Lelaki itu enggan meminta pekerjaan kepada mantan istrinya. Sudah pasti Airi akan memberikan pekerjaan untuknya. Kabar pernikahan Airi dan Putra terdengar di telinganya. Ia tak hadir dalam pesta pernikahan mantan istrinya. Faisal sengaja tidak datang, hatinya masih milik Airi. Faisal meminta izin kepada Ririn untuk berangkat kerja. Ia mencium kening mamanya. Mah, Faisal kerja dulu. Mama baik-baik di rumah, pamitnya. Ririn hanya menatap anaknya. Wajahnya pucat dan lemah. Faisal tak tega meninggalkan wanita yang telah melahirkannya. Namun, ia harus bekerja. Di depan pintu tatapan Faisal masih menatapnya. Jarak tempat kerja Faisal tidak jauh. Ia hanya butuh berjalan kaki. Hati Faisal tak tenang. Ia gelisah dan selalu memikirkan mamanya.
Faisal, kamu kenapa tadi salah cetak terus? Tanya bos fotokopi. Ia menawarkan pekerjaan di tempatnya karena kasihan melihat Faisal yang sibuk mengurus ibunya dan mencari pekerjaan. Faisal ingin menghubungi mamanya, namun ponsel pintarnya telah dijual olehnya untuk pengobatan dan membayar kontrakan rumah. Lelaki itu memilih untuk tinggal di kontrakan yang lebih kecil. Firasat saya nggak enak, kepengen pulang, ucap Faisal kepada bosnya. Pulanglah, sebentar lagi jam istirahat. Lelaki parubaya yang dipanggil bos oleh Faisal mengambil buku yang hendak difotokopi. Baiklah bos, terima kasih. Faisal segera berlari ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Faisal terus berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dengan Ririn. Sesampainya di depan rumah, suhu badannya berubah dingin, mendorong pintu tersebut pelan. Tatapannya berada di atas kasur. Mama, bernapas lega, melihat Ririn masih membuka matanya. Ia tersenyum namun senyum itu hilang ketika tidak ada pergerakan darinya. Faisal mengucang tubuh Mama Ririn pelan dan memanggil namanya. Tidak ada kedipan di mata ataupun panggilan Faisal di bibirnya. Mama, Mama. Faisal memeluk tubuh Ririn. Tetangga sebelah pun mendengar teriakan dan tangisan Faisal. Ia mengintip di balik pintu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Faisal memberi kabar kepada papanya. Pak Joko segera berangkat ke Jakarta menemani anaknya yang telah berduka. Faisal menangis di atas pusaran Ririn. Bunga-bunga sudah bertaburan di atas tanah yang masih basah. Pak Joko datang tepat waktu. Lelaki tua itu menepuk bahu anaknya. Setelah itu datanglah kakak dan adiknya yang datang dari luar kota. Saudara Faisal jarang pulang. Mereka sudah memiliki kehidupan masing-masing, melupakan orang tua ketika sudah sukses. Faisal kecewa kepada saudara-saudaranya. Di dalam kontrakan Faisal, kakaknya memarahinya. "Lo bagaimana sih? Mama ditinggal sendirian," ucap kakak pertama Faisal. Ia melebarkan matanya dan menatap penuh kebencian. Lelaki itu tinggal di Medan memiliki usaha pabrik makanan. "Kenapa lo gak hubungin gua? Giliran meninggal, baru ngabarin. Harta udah habis, bukannya dibagi-bagi malah dimakan sendiri," dengkusnya kesal. "Bang, abang kemana saja selama ini? Terakhir kali aku hubungi kakak, tapi gak diangkat, dicat gak dibales." Faisal tahu sifat dan tabiat buruk abangnya. Wajah lelaki itu berubah masam. Kakak pertama Faisal tak pernah mau membantu saudaranya yang sedang kesusahan. Adik Faisal masih terisak, ia terlambat pulang, padahal sudah mengajukan cuti seminggu ke kantor. Hanya adik Faisal yang masih berkomunikasi dengannya. "Sudahlah bang, kita sedang berduka, jangan saling menyalahkan." Keesokan harinya kakaknya Faisal segera kembali ke Medan. Ia tak bisa berlama-lama di Jakarta, begitu juga dengan adiknya. Pekerjaannya masih banyak di Batam. Pak Joko mencoba merayu Faisal. "Sal, lebih baik kamu bantu usaha papa. Bisnis di sana sedang ramai. Kamu memiliki pengalaman dalam dunia travel." Pak Joko sebagai seorang bapak tak ingin anaknya menderita. Faisal hanya sebatang kara di Jakarta. "Baiklah, Faisal akan ikut papa. Tapi bagaimana dengan istri papa?" Faisal takut mengganggu rumah tangganya. "Tenang saja, dia wanita baik dan hebat," pujinya kepada istri barunya. Istri Pak Joko baru melahirkan 3 bulan yang lalu. Ia tak bisa mengajaknya. Faisal memiliki adik perempuan dari istri baru Pak Joko, Jindah. Faisal berpamitan kepada tetangga dan bos fotokopi. Beberapa tetangga banyak yang membantu Faisal. Mereka menyisihkan uangnya untuk pengobatan Mama Ririn. Kini, Ririn tak merasakan sakit lagi. Faisal dan Pak Joko menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan taksi online. Faisal menelusuri jalan ibu kota. Kenangan manis dan pahit di Jakarta tak akan terlupakan. Pak Joko memesan 2 tiket pesawat menuju Makassar. "Bukannya ke Kalimantan, Pak?" "Bukan, Papa sudah pindah. Papa pernah bilang kita mau usaha dari nol. Papa sudah tidak bekerja lagi dengan mantan istri kamu." Mendengar nama mantan istri, Faisal merasa tersinggung. Ia belum berpamitan kepada Airi. Ketika Faisal sedang menunggu pesawat, Airi mengirim pesan kepadanya. Wajahnya menjadi ceria, senyum terukir indah. "Turut berduka cita, Bang. Maaf, aku baru tahu kabarnya," dengan menyisipkan emot sedih. "Gak apa-apa, Ai. Bagaimana kabar kamu?" Faisal dan Airi saling menyapa melalui aplikasi hijau. Ia tersenyum dan bahagia ternyata Airi tidak membencinya. Mereka masih bersilaturahmi walaupun hanya melalui chat WhatsApp. Pak Joko dan Faisal melakukan perjalanan selama 2 jam 25 menit. Lokasi perumahan Pak Joko tidak jauh dari bandara. "Kita sudah sampai, ayo turun." Mereka turun dari taksi dan memasuki rumah yang besar. Rumah tersebut lebih mewah daripada di Jakarta. Pak Joko mengucapkan salam dan Dinda membukakan pintu dengan tangan yang menggendong bayi. Wajah Dinda lebih cantik dan mempesona. Untuk beberapa saat Faisal bergeming menatap keluarga baru Pak Joko.
Dinda mencium tangan Pak Joko dan lelaki itu mengambil anaknya dari gendongan istrinya. Mereka terlihat bahagia. "Bang Faisal, apa kabar?" tanya Dinda sopan. Baik, Din," jawab Faisal gugup. Saat ini penampilan sederhana Dinda menjadi pusat perhatiannya. "Kok Dinda, dia ibumu sekarang, walaupun umur kamu lebih tua dari Dinda," ucap Pak Joko. Ia menepuk bahu anaknya. Faisal menatap bayi perempuan yang cantik mirip Dinda. "Faisal, ini adikmu, namanya Rahma." Faisal mengelus kepala Rahma. "Ayo masuk Mas, aku sudah siapkan makan siang kesukaan Mas." Dinda menggandeng lengan suaminya. Koper yang ia bawa telah dipegang Faisal. Faisal menatap punggung papa dan ibu tirinya. "Ayo, kenapa diam saja?" Dinda tersenyum manis. Iya mah." Faisal menggaruk kepalanya, ia bingung dengan panggilan untuk Dinda. "Panggil Bunda saja." Faisal membalas senyum Dinda, senyum yang membuat jantung Faisal berdebar untuk yang kesekian kalinya. Mereka duduk di meja makan. Rahma diletakkan di box bayi. Anak itu tak rewel dan menangis. Dengan telaten Dinda memberikan piring yang berisi nasi kepada Pak Joko. Pak Joko mengucapkan terima kasih dan membelai lengan Dinda. Kemudian mengambilkan nasi untuk Faisal. "Masakan kamu paling enak," puji Pak Joko. Wajah Dinda memerah. Ia melirik suaminya. Pak Joko mencuil dagunya. Faisal hanya diam, melihat tontonan yang jarang ia lihat. "Jadi obat nyamuk ini," ucapnya dalam hati. Dinda mengerjakan pekerjaan rumah sendiri tanpa pembantu. Rumah sebesar ini dapat ia urus dengan baik. Pak Joko sedang bermain dengan Rahma. Faisal menonton TV. "Ini kopinya." Dinda menyodorkan secangkir kopi dan cemilan di atas meja. "Terima kasih Bunda," ucapnya. Ia meminum kopi tersebut dengan nikmat. Singkong rebus tersaji di piring. Faisal mengambil singkong tersebut, empuk dan legit. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Dinda bergabung dengan keluarga kecilnya. Mereka tertawa bahagia. Faisal membayangkan dirinya memiliki keluarga seperti ini. "Keluarga impian," ucapnya lirih. Keesokan paginya, Faisal mulai bekerja di perusahaan milik papanya. Ia memakai kemeja garis berwarna biru dengan lengan yang digulung hingga sikut. Faisal menyemprotkan minyak wangi pemberian Airi. Ia menghela napas dan mengucapkan doa. "Hari ini aku akan memulai kehidupan yang baru," ucapnya di depan cermin kaca. "Semoga saja masih ada wanita yang mau menerimaku dengan tulus dan wanita itu juga tulus mencintaiku." Ia terperangah. Dinda berada di depan pintu kamarnya dengan senyum yang merekah indah. Jantung Faisal berdegup kencang. Matanya tak lepas menahan senyum Dinda. Tangan kanannya menyentuh dada kiri. "Faisal, ditunggu papa di meja makan," ucap Dinda. Ia meninggalkan Faisal dan menghampiri suaminya. Faisal bergabung dengan mereka. Nasi uduk dan semur ayam tersaji di meja. Aroma nasi uduk tercium harum. Dinda memberikan piring yang sudah terisi nasi dan bawang goreng. Faisal tidak menyangka Dinda wanita ibu rumah tangga yang hebat. Mereka berpamitan meninggalkan rumah. Dinda dan Rama berdiri di depan pintu. "Dadah Papa dan Abang Faisal." Dinda memegang tangan mungil. Rahma melambaikan tangan. Sebulan Faisal tinggal di rumah papanya. Pak Joko selalu keluar kota untuk beberapa hari. Pak Joko bermaksud membuka cabang di kota lain. Laki tua itu tidak pernah cemburu melihat keakraban Faisal dan istrinya. Ia percaya dengan mereka. Faisal membuang jauh perasaannya. Ia hanya mengagumi Dinda saja. Tidak ada perasaan apa-apa. Faisal berharap kelak akan mendapatkan jodoh yang lebih baik. "Faisal, bagaimana kalau kamu Papa jodohkan dengan sepupu Dinda?" "Dijodohkan lagi, Pak." Faisal mendekus kesal. "Tenang, Papa tidak akan memaksa kamu. Gadis ini soleha, ia gadis bercadar," kata Dinda. Wajahnya cantik dan menawan. Sekilas mirip Dinda. Papa pernah berjumpa dengannya. Dia anak Ustadz Bakri di kota sebelah. "Tapi Pak, wanita bercadar tidak mau bertemu dengan lelaki sembarangan. Kamu bisa melihatnya dari jarak jauh dengan izin pemiliknya yaitu Ustadz Bakri." "Baiklah Pak, aku akan mencoba." Ucapan Pak Joko membuat ia pasrah. "Tenang saja Bang, ia gadis lembut dan baik." Dinda memberi semangat untuk Faisal. "Hari Minggu ada pengajian rutin bulanan. Biasanya para keluarga berkumpul. Kamu lihat dirinya, tapi dari jarak jauh." Pak Joko mengingatkannya, gadis ini tak sembarangan untuk disentuh maupun diajak bicara. Hari itu pun tiba. Faisal, Pak Joko, dan Dinda pergi ke rumah Bakri. Pak Joko memperkenalkan Faisal kepada ustadz tersebut. Seorang wanita bercabar memanggil Ustadz Bakri. "Abah, kacamatanya ketinggalan." Suara yang lembut dan tatapan mata yang teduh membuat Faisal memperhatikannya. "Astagfirullahalazim, Abah lupa. Terima kasih putri Abah yang cantik dan soleha. Semoga kamu mendapatkan jodoh yang baik." "Amin, Mina permisi dulu." Gadis bercadar itu pamit meninggalkan mereka. Selama acara berlangsung, Mina selalu sibuk memberikan hidangan kepada para tamu. Faisal memperhatikan gerak-geriknya.
Cepat, kamu lamar atau diambil orang. Ledek Pak Joko. Setelah bertemu Mina, Faisal tidak dapat tidur. Ia menggelar sajananya dan melakukan sholat istihoro. Selama 3 malam berturut-turut, ia memohon petunjuk. Akhirnya, memilih melamar Mina sebagai pendamping hidupnya. Faisal bertemu dengan Ustadz Bahri tanpa ditemani Pak Joko. Ia berhadapan langsung dengan pemilik gadis tersebut. Maksud kedatangan Nak Faisal apa? Tanya Ustadz Bahri dengan wibawanya. Saya hendak melamar putri. Ustadz, kamu kenal putri saya Mina? Iya, saya kenal ketika acara 3 hari lalu. Kamu yakin? 3 hari baru mengenalnya lalu datang melamarnya. Apa kamu sudah meminta petunjuk kepada sang holik? Alhamdulillah sudah, ucapnya mantap. Apa yang membuat kamu menikahi Mina? Saya lihat akhlak putri Ustadz, saya yakin dia istri dan calon ibu yang baik dunia akhirat. Baiklah kalau begitu, saya mengizinkan kamu untuk menjadi imam anak saya. Keberanianmu datang kemari tanpa papamu menjadi nilai plus keseriusan kamu. Alhamdulillah. Faisal bangkit dari duduknya dan bersujud syukur. Mina mengintip di balik tembok. Mina cantik namun ada satu yang kurang. Tidak ada yang tahu kekurangannya kecuali orang tua Mina. Mina tak memiliki jari sempurna. Ia selalu menggunakan sarung tangan untuk menutupi cacatnya dan Mina memiliki penyakit jantung sejak kecil. Dengan izin Allah, Faisal dan Mina menikah. Acara sederhana tanpa pesta di rumah Ustadz Bahri. Hanya ada anak-anak yatim dan sanak saudara yang hadir. Mina tak ingin pesta pernikahan yang meriah. Ijab kabul sudah diucapkan. Mereka seresmi menyandang sebagai suami istri dengan derayan air mata. Mina memeluk wanita yang telah melahirkannya. Selamat Mina, akhirnya kamu menikah. Semoga sama wayah. Umi pipit ibu Mina mencium kening anaknya. Amin, terima kasih Umi. Faisal terlihat bahagia menikahi wanita yang mirip dengan ibu tirinya. Tak dapat dipungkiri, hatinya mencintai istri bapaknya. Ia sadar kesalahan yang ia perbuat. Malam semakin larut. Setelah mengerjakan sholat isya, Faisal dan Mina masuk ke kamar. Mereka terlihat canggung. Mina meminta izin untuk ke kamar mandi. Faisal menganggukkan kepala. Letak kamar mandi berada di luar. Jantung wanita itu berdegup kencang. Ia menatap wajahnya di cermin. Mina kembali ke kamarnya. Ia duduk di kursi meja rias dan Faisal berada di ranjang memainkan ponselnya. Faisal sedang mengirimkan pesan kepada Dinda, ibu tirinya. Mina melepaskan penutup kepalanya, menyisir rambutnya yang panjang dan hitam. Faisal menoleh ke arah istrinya. Rambut yang berkilau, Mina terlihat cantik dengan baju tidurnya. Ia memanggil Mina dengan suara lembut. Kemarilah istri abang. Mina melangkahkan kaki perlahan dan duduk di dekat Faisal. Lelaki itu membelai lembut rambut Mina. Hawa dingin dan panas berbaur jadi satu. Mina tak pernah disentuh oleh lelaki kecuali Ustadz Bakri. Faisal mengecup kening Mina lembut. Sudah lama sekali ia tak berdekatan dengan wanita lain. Sarung tangannya kenapa nggak dibuka? Tanya Faisal. Lelaki itu hendak menarik sarung tangan hitam yang selalu menempel pada jari jemari Mina. Jangan bang, tidak usah dilepas, tolak Mina. Ia menundukkan kepala, sorotan mata Faisal tajam bagaikan elang yang melihat mangsa. Apa kamu tidak risih atau gerah? Bukalah, aku ini suamimu. Tapi jika aku buka, apa abang mau menerimaku? Mina mendongakkan kepala mencari jawaban di mata Faisal. Maksudnya apa? Apa kamu menyimpan sesuatu rahasia di balik sarung tangan ini? Mina terlihat cemas. Ia mencegah Abah dan Uminya berbicara tentang cacatnya. Ia ingin bicara langsung kepada Faisal. Aku akan buka, tapi abang janji sama Mina, ucapnya lirih. Janji apa? Abang berjanji tidak akan tinggalkan Mina apapun yang terjadi. Mina cinta sama abang sejak pandangan pertama. Cinta Mina hanya untuk abang. Mina akan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik bagi abang dan anak-anak. Berjanjilah tidak akan meninggalkan Mina. Faisal tak menyangka keberanian Mina mengungkapkan isi hatinya. Tapi ia heran dengan ucapan istri yang baru saja ia nikahi. Kita baru menikah, apa pantas aku meninggalkanmu? Ada apa sebenarnya? Jangan bikin aku penasaran, Mina. Suara Faisal meninggi. Ia hendak mengambil tangan Mina. Wanita itu menyembunyikan tangannya. Berjanjilah tidak akan meninggalkanku. Mina berkata penuh harap sebelum janji itu terucap di bibir Faisal. Baiklah, abang janji. Mina melepaskan sarung tangannya dan memperlihatkan jari tangannya yang hanya ada 2. Faisal terkejut dengan kecacatan di tubuh Mina. Selama masa pendekatan, ia tak pernah curiga. Mengapa kau tak jujur kepadaku? Lirihnya. Maaf abang, aku tak ingin pernikahan ini gagal.
Aku terpaksa karena umurku yang sudah melebihi 25 tahun. Aku malu, Bang. Mina hanya menundukkan kepalanya dan meneteskan air mata perlahan. Tapi gak bisa kayak gini juga, Mina. Seharusnya kamu jujur. Kita menikah karena ta'aruf. Mengapa kamu tega? Aku pikir tangan ini bisa aku tutupi dengan sarung tangan dan gak masalah, Bang. Semua bisa diatasi selama kamu menerima kekuranganku dengan tulus. Mina, kalau saja kamu bicarakan hal ini, tentu aku masih bisa berpikir ulang. Tapi kita sudah menikah dan kamu memaksaku untuk berjanji. Aku kecewa, Mina. Sangat kecewa. Maaf, aku butuh waktu. Faisal mengambil selimut dan menutup tubuhnya hingga ke leher. Ia membelakangi istrinya. Malam pertama yang sempat ia pikirkan berubah suram. Mina tak mampu tidur. Ia hanya menatap punggung Faisal. Wanita itu merasa bersalah dengan ketidakjujurannya. Ia berjanji akan menjadi istri yang baik bagi Faisal. Azan subuh berkumandang. Mina membangunkan Faisal. Lelaki itu bangkit dan langsung ke kamar mandi yang berada di luar dekat dapur tanpa mengucapkan kata. Mina menyiapkan perlengkapan sholat suaminya yang akan pergi ke masjid bersama abahnya. Setelah menunaikan kewajiban, Mina menyiapkan sarapan bersama Umi. Wajah Mina terlihat sedih. Sebagai wanita yang melahirkan Mina, ia dapat membaca raut wajah anaknya. Mina, apa yang terjadi? Mengapa wajahmu terlihat sembab? Umi khawatir dengannya. Ia tak pernah melihat Mina sesedih ini. Tak apa, Umi, hanya saja aku masih ngantuk. Alasannya, Mina menyiapkan kopi di meja makan dan Umi menggoreng pisang. Jangan bohong, Umi tahu kesedihanmu. Apa Faisal menyakitimu? Tidak, Umi, aku tidak apa, hanya saja ada masalah kecil, aku bisa mengatasinya. Tegarnya, ia tak ingin Umi khawatir. Suara salam terdengar di depan pintu. Faisal dan Ustadz Bakri berbincang sambil berjalan beriringan. Kopinya Abah, Bang Faisal, mumpung masih hangat. Mina menyodorkan 2 cangkir kopi dan pisang goreng hangat. Faisal tak menyapa Mina, ia bersikap dingin. Mina memakluminya, suaminya belum menerima dirinya. Faisal berbicara kepada Ustadz Bakri. Ia akan membawa Mina ke rumah yang telah dibelikan Pak Joko sebagai hadiah. Mau tak mau Abah Mina harus mengizinkannya karena Mina sudah menjadi milik Faisal. Mina berpamitan kepada orang tuanya. Matanya mengembun, begitu juga Umi Pipit. Pesan Umi, jadilah istri yang baik dan penurut. Doakan selalu suamimu. Berbahagialah anak-anakku. Umi Pipit memeluk anaknya. Mina masuk ke mobil dengan berat hati. Ia melambaikan tangan keluar jendela mobil, isakannya tak berhenti hingga sampai di rumah barunya. Faisal membawa tas miliknya dan koper Mina tak ia bawakan. Mina menarik perlahan koper tersebut, ia mendesah panjang. Mina masuk ke dalam rumah sesederhana itu. Ia mengikuti langkah Faisal masuk ke sebuah ruangan yang akan menjadi tempat tidurnya. Bereskan bajunya dan rapikan ini semua. Perintah Faisal tanpa melihat Mina. Abang mau kemana? Tanya Mina. Lelaki itu mengambil kunci mobilnya di nakas. Aku akan lihat adikku di rumah papa. Abang, aku ikut. Tidak usah, kamu di rumah bereskan semuanya. Mina sedikit kecewa, ia ingin menemui sepupunya. Faisal melanjutkan mobil dengan wajah yang berbinar. Tidak lupa membawakan oleh-oleh untuk adik dan ibu tirinya. Faisal datang ke rumah papanya karena Pak Joko langsung pergi ke Jakarta setelah hari pernikahannya. Dina menyambut Faisal di depan pintu rumahnya. Loh, Mina gak diajak? Dia capek katanya, harus rapiin rumah. Oh ya sudah, ayo masuk. Kamu sudah makan? Tanya Dinda berjalan beriringan. Belum, Bun, tadi belum sempat makan. Kita makan dulu. Aku masak sayur asam dan ikan pepes. Dinda dan Faisal makan sambil berbincang. Kekaguman Faisal semakin bertambah. Mina mencari keberadaan suaminya. Ia menelusuri rumah hingga bertemu suaminya sedang duduk di teras belakang. Bang, ngapain di sini? Faisal menoleh. Ia segera memasukkan gawainya ke dalam kantong celana. Lagi ngadem, ada apa? Wajah lelaki itu terlihat gugup. Aku bikin bolu ketan hitam, abang cobain ya. Mina tersenyum manis. Faisal terpana dan jantungnya berdetak. Bang, kok bengong? Mina mendekati dan menyentuh bahu Faisal lembut. Iya, ayo abang cobain. Faisal mengikuti Mina, menatap punggung wanita itu, penampilan yang tertutup dan sarung tangan yang selalu menempel di tangannya. Di ruang makan, harum bolu tercium menenangkan hati. Rasa ingin mencicipi dan menikmati hingga habis tak tersisa. Enak banget baunya. Faisal mengambil bolu yang masih terasa hangat di meja makan dengan taplak bermotif bunga melati. Tekstur yang lembut dan rasa manis yang pas berbaur jadi satu di lidah. Warna hitam yang terlalu pekat namun enak dipandang. Ketannya berasa banget, enak banget.
Faisal duduk dan melahap bolu ketan itu. Mina memberikan secangkir teh hangat untuk suaminya. "Buatanmu lebih enak daripada yang di toko. Kamu memang pintar," pujinya. Ia mengacungkan 2 jempol kepada istrinya. Mina tersipu malu untuk pertama kali lelaki itu memberi pujian. "Tehnya diminum bang, mumpung masih hangat. Aku buatkan teh gula batu." Faisal mengucapkan terima kasih. Faisal meneguk pelan teh tersebut. "Duduklah, temani abang." Faisal menyodorkan sepotong kue untuk Mina. Mina membuka mulutnya. Pipi wanita itu memerah, adegan romantis yang tak pernah mereka lakukan. Setelah makan, Faisal mengajak Mina ke kamar. "Abang tunggu di kamar, jangan lama-lama." Iya bang, Mina beresin piring dulu," ucapnya terbata. Faisal terlihat ramah dan hangat, tidak seperti biasanya yang bersikap dingin. Mereka sudah seminggu menikah, tapi lelaki itu belum menyentuh Mina. Faisal masih tidur dalam satu ranjang. Mina tak pernah melepas menutup kepalanya selama ada Faisal. Ia takut lelaki itu akan nekat meninggalkannya. Impian seseorang adalah menjadi seorang istri, menginginkan pernikahan yang sempurna seperti sebagian orang, dihiasi cinta menyatukan 2 hati yang berbeda dan memiliki rasa yang sama. Mina menatap pintu kamarnya. Ia menarik napas tak tahu apa yang akan terjadi. "Apa Bang Faisal menginginkannya?" lirihnya. Selama menikah ia menambahkan disentuh oleh Faisal, lelaki yang telah mengetuk hatinya sejak pertama kali. Namun Faisal tak merespon cintanya. Mina berjalan pelan tanpa suara. "Mina," panggil Faisal dalam kamar. Lelaki itu menunggu istrinya. Iya bang." Wanita itu membuka pelan pintu kamar. Faisal tersenyum manis kepadanya. Mina menghampiri lelaki itu dan duduk di sampingnya. Faisal mengelus kerudung Mina. Ia menyentuh dagunya lembut. Tatapan mereka bertemu untuk sesaat. Bunga-bunga berterbangan. Getaran listrik cinta terasa dalam tubuh. Faisal menatap bibir merah wanita yang telah dinikahkannya. Faisal mendekati wajahnya. Mina membuka mulutnya sedikit lalu segera menutupnya. "Kenapa?" tanya Faisal. Wajah Mina terlihat pucat. Suhu tangannya dingin bagaikan es batu yang siap digunakan. "Aku lupa kunci pintu," ucapnya. Ia bangkit meninggalkan suaminya. "Cepat kembali, jangan lama-lama." Mina menganggukkan kepala. Ia bernapas lega setelah pintu tertutup. Mina mengambil segelas air dingin di dalam kulkas. Ia meneguknya hingga cepat. Wanita itu menutup kulkas dan terkejut dengan kehadiran Faisal di depan matanya. "Bang, kok ada di sini?" tanyanya heran. Lelaki itu sengaja mengikuti istrinya setelah terdengar helaan napas panjang Mina. "Katanya mau tutup pintu," ledeknya. Faisal tahu kalau Mina menghindar, Faisal mendekati Mina. Wanita itu memundurkan badannya hingga terpojok di dinding. Faisal mengecup lembut bibir wanita itu. Ia membopong istrinya ke arah kamar dan meletakkan tubuhnya perlahan. Penutup kepala yang digunakan Mina dilepas oleh Faisal. Jantung Mina berdegup kencang. Ia tahu maksud dan tujuan Faisal. Desiran dalam diri Mina tak bisa dipungkiri lagi. Wanita itu juga menginginkan sentuhan dari Faisal. "Bang." Faisal menutup bibir Mina dengan bibirnya. Tubuh Mina terjamaah setiap inci. Mina hanya memejamkan matanya, menikmati sentuhan lembut Faisal. "Sudah siap?" tanya Faisal lembut. Matanya terlihat berhasrat ingin segera menuntaskan. Hari itu terjadilah malam pertama yang telah tertunda. Faisal dan Mina telah menyatu dalam asmara gelora. Tubuh Mina merasa nyeri dan sakit. Faisal tahu kalau wanita itu masih suci. Ia teringat ketika melakukannya dengan Airi. Rasa yang sama, noda yang berbeda. "Airi," lirihnya pelan. "Airi siapa bang?" Mina terkejut dengan ucapan Faisal. Nama wanita lain yang ia ucapkan saat percintaan mereka selesai. Bukan siapa-siapa." Faisal mengecup kening Mina lembut. Nama itu masih diingat olehnya. Mereka tidur berpelukan. Mina tak bisa memejamkan matanya karena hati dan pikirannya gelisah. Siapa Airi? Subuh menjelang, Mina masih tak memejamkan mata. Ia melepaskan pelukan Faisal di pinggangnya. Setelah membersihkan tubuh, Mina membangunkan Faisal untuk berjamaah. Wajah Faisal terlihat berbinar setelah menuntaskan hasratnya. Mina merasakan nyeri di area sensitifnya. Ia berjalan tidak seperti biasanya. "Apa masih sakit?" tanya Faisal. "Nggak apa bang, nanti juga terbiasa. Hari ini abang libur ya, lihat kamu sakit kasihan," ucap Faisal iba. Lelaki itu tidak tega melihat istrinya berjalan kesakitan. "Jangan bang, aku tak apa." Wajah Mina khawatir jika Faisal libur. Ia takut kalau lelaki itu meminta jatah lagi. Rasa nyeri masih terasa. "Beneran tak apa?" Faisal memastikan lagi. "Beneran bang, aku tak apa, bekerjalah." Faisal hendak berdiri untuk mengambil ponsel miliknya yang berada di kamar.
Biar aku saja yang ambilkan ponselmu, abang sarapan saja dulu. Mina menyuruh Faisal untuk kembali duduk. Ia melanjutkan ucapannya. Mina menggedarkan pandangannya ke arah laca nakas, membuka pelan nakas kayu itu. Benda pipi berwarna hitam terlihat jelas. Suara notifikasi muncul di layar kaca itu. Bagaimana, apa kamu sudah melakukan tugasmu melayaninya? Mina terkejut dengan pesan yang masuk. Ia penasaran dengan pemilik ponsel tersebut. Tidak ada namanya. Siapa yang mengirim pesan sepagi ini? Mina menatap ponsel tersebut. Ia hendak membuka aplikasi berwarna hijau. Mina, kamu sedang apa? Mina terkejut dengan suara tersebut. Kamu buka ponselku. Faisal terlihat murka. Selama menikah, Airi dan Bella tak berani membuka ponselnya. Enggak bang, ucapnya bergetar. Faisal merebut ponsel di tangan istrinya. Bohong, ini siapa? Faisal menunjukkan layar ponsel di aplikasi hijau. Itu, maaf bang, jangan pernah kamu membuka ponselku, cetusnya. Matanya membulat bagaikan banteng yang terganggu oleh ulahnya. Baru saja semalam mereka bermesraan. Sekarang lelaki itu berubah sifat lagi. Mina hanya menundukkan kepala tak berani menatap mata lelaki itu. Faisal keluar kamar dan menutup pintu hingga menimbulkan bunyi yang sangat kencang. Siapa yang mengirim pesan itu? Hati Mina tersimpan tanda tanya. Ia merasakan sesuatu yang disembunyikan Faisal. Pesan singkat yang aneh. Hari ini papa mertua Mina mengajak makan malam di rumahnya. Mina memakai gamis berwarna coklat dan cadar. Ia memasak daging rendang dan sambal hijau untuk mertuanya. Ayo cepat, ajak Faisal. Mengikuti langkah kaki suaminya. Baru jam berapa bang? Cetusnya menatap heran suaminya. Aku ingin berlama-lama di sana, ingin bermain dengan adikku. Ayo cepat. Mina masuk ke dalam mobil dengan terburu-buru. Faisal menyalakan mobilnya dan menjalankan dengan kecepatan sedang. Kita mampir dulu beli kue, ungkap Faisal. Ia meminggirkan mobilnya ketika melihat toko kue. Bolu ketan hitam sama pie apple, ucapnya pada pelayan. Mina berkeliling melihat aneka roti yang berbentuk lucu-lucu. Sudah semua, kita lanjutkan lagi. Mina menengkus kesal. Apa tak boleh ia membeli satu macam roti? Aroma baking roti membuatnya lapar. Bang, Mina mau beli itu. Tunjuk jari Mina. Roti dengan sosis di tengahnya dan saus barbecue. Sudah, nanti saja. Kita ke rumah papa dulu. Faisal menarik tangan istrinya, keluar toko dan masuk ke mobil. Mina masih membayangkan aroma roti yang menggugah selera. Ia melirik Faisal yang fokus mengendarai mobil. Mina menghela napas panjang. Ia memilih diam dan menatap pemandangan di luar jendela. Mereka telah sampai di rumah mertua Mina. Dinda menyambut mereka dengan senyum mereka indah. Faisal segera memarkirkan mobilnya di halaman depan. Mina, apa kabar? Kamu gak pernah kesini? Tanya Dinda. Ia mencium pipi kiri dan kanan sepupunya. Sibuk beresin rumah. Masya Allah, kamu tambah cantik banget padahal sudah ada buntut satu. Masih terlihat muda, puji Mina. Ah, biasa aja, ayo masuk. Faisal tersenyum manis dan Dinda membalas senyum itu. Mana adik kecilku itu? Tanya Mina, berjalan beriringan dengan Dinda. Itu di sana. Dinda menunjukkan pintu kamar yang terbuka lebar. Mina masuk dan menyapa adiknya. Dia begitu suka anak kecil. Assalamualaikum cantik. Mina menghampiri gadis kecil itu. Ia tertawa melihat Mina, senyum tanpa dosa dan keceriaan di wajahnya. Faisal dan Dinda duduk berdua di sofa panjang. Mereka berceloteh ria, saling tertawa dan berbagi cerita. Mina terdengar obrolan mereka. Wanita itu memiliki pendengaran yang tajam. Bagaimana? Apa sudah? Sudah dong, ucap Faisal bangga. Bagus, lanjutkan dan sering-sering tengokin. Dinda tertawa melirik Faisal. Lelaki itu hanya tertawa dan menggelengkan kepala. Terus aku mesti bagaimana lagi, Bun? Kamu nanya sama aku, mau kamu apa? Kamu itu duda istri 2. Masalah seperti itu tanya aku. Bun, sudah jangan buat aku malu. Mina menduga kalau pesan itu dari Dinda, tapi ia belum bisa membuktikannya. Ia hanya bisa mendengarkan percakapan suaminya dari dalam kamar. Makan malam telah tiba. Dinda dan Faisal selalu berbicara dan membuat Pak Joko tertawa. Mereka membicarakan apa saja untuk menceriakan suasana. Masakan Bunda paling enak, puji Faisal kepada Dinda. Lelaki itu memanggil istri papanya Bunda. Setiap kesini pasti selalu mengucapkan kalimat itu. Masakan Bunda enak, masakan Bunda mantap. Dinda menggelengkan kepala. Mina juga pura-pura tertawa. Matanya terus mengawasi gerak-gerik Faisal dan sepupu sekaligus mertuanya. Mina melihat piring Faisal. Lelaki itu mengambilkan rendang dan sambal hijau buatannya. Mina hendak meletakkan daging rendang ke arah piring Faisal. Dinda lebih dulu meletakkan sapi lada ke piring Faisal.
Mina menatap mereka. Fungsi cadar ini berguna juga. Wajahnya tidak terlihat sedih, matanya menelusuri orang-orang yang berada di atas meja. Dinda tersedak ketika mencicipi sambal hijau buatan Mina. Faisal langsung memberikan air kepadanya. Pemandangan yang sangat menyakitkan. Tangan mereka bersentuhan ketika memberikan gelas. Mina menundukkan kepala menahan air mata agar tak jatuh. Mina meletakkan sendok dan garpu. Ia meminta izin untuk ke kamar. Maaf, aku sudah kenyang, ingin beristirahat. Mereka menganggukkan kepala. Faisal bersikap acuh kepadanya. Lelaki itu masih sibuk mengobrol bersama ibu tirinya. Mina bergegas masuk ke kamar dan mengunci pintu. Wanita itu menarik cadarnya dan menangis di atas bantal. Ya Allah, apa yang terjadi denganku? Mengapa hati ini sakit melihat keakraban suamiku dan ibunya? Jam menunjukkan pukul 12 malam. Mina terbangun dari tidurnya. Seperti biasa wanita itu akan melakukan sholat tahajud. Faisal tak berada di sampingnya. Ia lupa kalau pintu kamar dikunci olehnya. Bergegas keluar mencari keberadaan suaminya. Suara Faisal dan Dinda terdengar di ruang keluarga. Apa yang mereka lakukan? Mengapa belum tidur? Mina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tidak menyangka kalau Faisal berbuat seperti itu. Abang, tubuh Mina langsung ambruk dan terjatuh ke lantai. Mina tak sadarkan diri. Faisal melihat istrinya tergeletak, memindahkan tubuh wanita itu ke tempat tidur. Faisal menepuk pipi Mina pelan. Ia membuka hijab yang menempel di kepala Mina. Tolong tutup pintunya, ucap Faisal kepada Dinda. Faisal, Mina kenapa? Dinda terlihat panik. Aku tidak tahu, Bun. Faisal memberikan minyak kayu putih di bagian hidung Mina. Jangan-jangan dia melihat kita lagi. Tidak mungkin, Mina tidak seperti itu, pikirannya dewasa. Mina, bangun. Mina tak kunjung membuka matanya. Faisal meninggikan kaki Mina dengan bantal yang ia tumpuk, agar aliran darah menjadi lancar. Aku buatkan teh manis hangat dulu. Dinda keluar kamar dan menutup pintu perlahan. Mina, bangun sayang, jangan bikin abang khawatir. Faisal mengusap wajah manis istrinya. Dinda masuk ke dalam kamar dan meletakkan teh manis panas di nakas. Mina membuka mata perlahan. Ia melihat Faisal tersenyum kepadanya. Mina, kamu gak apa-apa kan? Tanya Faisal. Abang, apa yang kalian lakukan di ruang keluarga? Kalian menjijikan, teriak Mina. Kamu Dinda, wanita yang bersuami tega mengkhianati dan berhubungan dengan anak suamimu. Kalian terkutuk, teriaknya tanpa menahan gemuruh di dada. Astagfirullahaladzim, kamu ngomong apa Mina? Dinda hendak menyentuh tangan istri Faisal. Jangan sentuh aku, kalian pezinah. Mina, abang mohon jangan berteriak. Sudahlah bang, kamu hanya membelanya. Mina hendak bangkit, namun wanita itu terduduk kembali ketika Faisal memaksanya untuk duduk. Duduk Mina. Tidak bang, aku ingin pulang. Sudah malam, besok saja, bujuk Faisal. Ia menyentuh bahu istrinya lembut. Papa sedang tidur, tolong jangan berisik. Aku akan beritahu papa. Mina bergegas untuk keluar kamar. Faisal memeluk tubuh wanita itu. Lepas bang, jangan sentuh aku. Suara nada Mina meninggi. Faisal terkejut dengan ucapan istrinya. Tolong jangan ganggu papaku, ia sedang beristirahat. Aku akan bongkar kebusukan kalian. Suara ketukan membuat mereka saling berpandangan. Faisal, ada apa? Teriak Pak Joko di luar kamar. Buka pintunya. Suara gedoran pintu terdengar keras. Mina segera mengambil hijabnya lalu memakai cadar, membuka pintu secepatnya. Wajah Pak Joko terlihat berbeda, pucat seperti orang sakit. Papa. Mina menangkap wajah mertuanya, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba mulutnya bungkam. Mina, ada apa? Mengapa kalian berkumpul di dalam malam-malam begini? Tanyanya dengan suara lemah. Papa, kami hanya sedang mengobrol. Faisal menghampiri Pak Joko. Tadi papa dengar kalian bertengkar. Matanya menelusuri ruang kamar Faisal, melihat istrinya berada di dalam juga. Lelaki itu tak pernah curiga, walau Dinda yang terlihat sembab. Tidak Pak, kami tidak bertengkar, hanya sedang bergurau. Faisal menutup kegugupannya. Ia melihat Mina tak kunjung bergeming. Tapi kenapa kalian berada di dalam kamar? Tanyanya dengan heran. Kamar adalah tempat pribadi. Kalau di luar takut mengganggu papa. Faisal berusaha menjawab pertanyaan Pak Joko. Ia bingung harus berkata apa lagi. Bunda, ayo tidur, sudah malam. Ajak Pak Joko kepada istrinya. Dinda tak menatap mata suaminya. Ia terlalu takut. Dinda keluar kamar dengan wajah khawatir. Jantungnya berdegup kencang. Tak ingin suaminya tahu tentang kejadian tadi. Pasti lelaki itu akan marah kepadanya. Faisal menutup pintu dan menguncinya. Matanya menatap Mina. Ia membuka cadar istrinya dengan pelan. Mina terkejut dengan tindakan Faisal yang tiba-tiba. Faisal mendekat ke arah Mina. Ia memeluk tubuh ramping istri solehannya dalam dekapan.
Jangan berpikir yang tidak-tidak. Apa yang kamu lihat bukan macam-macam. Kamu hanya salah paham. Penjelasan Faisal membuat Mina bingung. Aku tak mungkin salah. Kalian sedang melakukan apa? Mina berusaha melepaskan pelukan Faisal. Lelaki itu menahan tubuh istrinya. Ia terus memberontak. Lepas bang, aku tak mau disentuh olehmu. Abang gak akan melepaskanmu sampai kamu tenang. Jangan bikin keributan di rumah papa. Aku takut ia sakit lagi. Lebih baik papa tahu perbuatan kalian pasti menyakitinya. Lepas bang. Mina terisak dalam dekapan Faisal. Tubuhnya lemas mengingat kejadian barusan. Dalam cahaya remang-remang, Faisal dan ibu tirinya sangat dekat sekali. Mereka saling berhadapan. Percaya sama abang, kami tak melakukan apa-apa. Kami sedang menonton televisi membahas masalah papa. Tiba-tiba mata Dinda kemasukan sesuatu. Aku membantu membersihkan matanya dengan cara meniup matanya. Faisal berkata lirih. Mina berhenti terisak. Wanita dalam dekapan suaminya mengingat kejadian yang sebenarnya. Hatinya sudah diselimuti cemburu. Ia sudah berpikiran negatif. Abang, Mina. Saat ini kamu istri abang dan satu-satunya wanita yang akan menemani abang. Mina cacat bang. Faisal melepaskan pelukannya dan menatap wajah istrinya. Ia mengecup kening wanita itu lembut dan penuh cinta. Abang akan menerima segala kekuranganmu. Maafkan abang selama ini. Abang dan Dinda tidak ada hubungan apa-apa. Kami sebatas anak dan ibu tiri. Dinda adalah ibu yang baik. Aku mengaguminya, mengurus papa dan menutupi kekurangannya. Asal kamu tahu, papa belum pernah mendapatkan perlakuan layaknya seorang suami. Sejak dulu almarhum mamaku tidak mengurusnya dengan baik. Aku mohon mengertilah. Mina kembali meneteskan air mata. Faisal menghapus air mata di pipinya. Sikap kalian membuat aku sakit bang. Kalian selalu tertawa dan mengacuhkanku. Bukan begitu, abang tak ingin papa kesepian. Ia memiliki 3 anak, tapi cuma aku yang dekat dengannya. Ia merasa kesepian di masa tuanya. Dan wajah Faisal berubah sedih. Ia menundukkan kepalanya. Ada apa bang? Apa terjadi sesuatu? Faisal melepaskan tangannya dari pinggang Mina. Ia duduk di pinggir ranjang. Sudah malam, ayo kita tidur. Faisal membaringkan diri di ranjang. Mina ikut berbaring di sisinya. Ia meletakkan kepala Mina di lengannya. Mereka tidur dengan posisi berpelukan. Mina tak bisa memejamkan matanya. Ia merasa telah terjadi sesuatu dengan papa mertuanya. Subuh menjelang, mereka bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Faisal yang menjadi imam dalam sholat. Mereka kini duduk di meja makan menikmati sarapan yang telah disajikan Dinda. Mina melirik Dinda membawa bungkus obat ke kamar Rahma, adik Faisal. Ia mengerjit heran. Mengapa Dinda membawa obat ke kamar Rahma? Mina duduk menemani suami dan mertuanya. Mereka mengobrol membahas masalah pekerjaan. Pah, lebih baik istirahat saja. Ada Bang Faisal, wajah Bapak pucat sekali. Ungkap Mina dengan nada khawatir. Tidak apa, Papa hanya kecapean. Papa tersenyum terpaksa. Bang, bawa Papa ke dokter, sepertinya ia sakit. Mina menoleh ke arah suaminya. Papa, istirahatlah di rumah biar aku yang mengurus pekerjaan kantor. Tapi Papa akan bertemu klien. Sudahlah Pak, biar Bang Faisal saja. Papa istirahat saja, aku panggil Bunda dulu. Mina menghampiri Dinda yang berada di kamar Rahma. Mina terkejut melihat Dinda tergeletak di lantai. Mina langsung berteriak meminta tolong. Faisal dan Pak Joko segera berlari ke kamar. Hidung Dinda mengeluarkan darah yang sangat banyak. Rahma duduk tak jauh dari ibunya. Faisal membopong tubuh Dinda ke atas tempat tidur anaknya. Mina melihat obat yang berjejer di atas nakas, membaca nama pemilik obat tersebut. Dinda. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Dinda? Tanya Mina. Pak Joko masih menggenggam tangan istrinya. Wajahnya sayu, tangan satunya mengelus kepala Dinda yang tertutup kerudung. Mungkin dia lelah, ucap Faisal. Ia merangkul bahu Mina keluar kamar. Rahma berada di gendongan Faisal. Anak itu hanya terdiam melihat ibunya terbaring lemah. Obat Dinda banyak sekali. Ya sakit apa bang? Tanya Mina. Ia khawatir dengan keadaan sepupu juga mertuanya. Sakitnya tak parah. Dinda memiliki asam lambung dan panas dalam. Darah mengalir di hidungnya, mungkin karena panas di dalam tubuhnya menyebabkan seperti itu. Kita tunggu dokter saja. Kamu istirahatlah, jangan sampai kelelahan. Ingat penyakitmu juga harus dijaga agar tak kambuh lagi. Faisal mengelus kepala Mina yang tertutup kerudung. Bawa Rahma bersamamu, sepertinya ia ngantuk. Memberikan adiknya kepada Mina. Rahma meletakkan kepalanya di pundak Mina. Rahma, kamu tidur dengan kakak. Bocah dalam pelukannya mengangguk lemah. Ia melambaikan tangan ke arah Faisal. Dadah abang. Faisal mengecup pipi adiknya yang bulat seperti bakpao. Mereka masuk ke kamar Mina. Faisal kembali ke kamarnya. Bunda pasti baik-baik saja, jangan khawatir.
Faisal mengelus lelaki yang selalu sabar menghadapi mamanya. Papa akan mencari pembantu dan baby sister agar Dinda tidak terlalu lelah, ungkap Pak Joko. Tapi Bunda tak mau kalau rumah ini diurus pembantu. Rumah ini lumayan besar, Papa akan membujuknya. Lebih baik mengeluarkan banyak uang daripada melihat istri Papa seperti ini. Papa juga sibuk keluar kota meninggalkannya. Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Dinda selalu mengurusnya dengan baik hingga tak memikirkan kesehatannya. Bunda ingin mengabdi kepada Papa, makanya ia tak mau memberikan tugas itu kepada orang lain. Pak Joko terlihat berpikir bagaimana caranya agar istrinya tak sakit karena kelelahan. Dokter telah datang dan memeriksa tubuh Dinda. Senyum merekah di bibirnya. "Selamat Pak, istri Anda hamil," ucapnya. Ia menjabat tangan Faisal yang berdiri tak jauh dari Pak Joko. "Maaf dok, saya anaknya, ini suaminya," tunjuk jari Faisal ke arah papanya. "Oh, maaf, saya kira ini suaminya." Dokter merasa salah tingkah. Wajah Dinda lebih cocok sebagai anak Pak Joko. "Gak apa-apa dok, sudah biasa. Maklum umur kami berbeda jauh," ucapnya terkekeh. Dokter menjabat tangan Pak Joko dan tersenyum malu. Dokter memberikan resep kepada Pak Joko. "Tolong tebus obat ini di apotik. Minum vitamin sehari sekali. Lusa bawa ke dokter gantungan, memastikan keadaan janin." "Baik dok, terima kasih." Dokter keluar kamar dan Faisal mengantarkannya keluar rumah. Dinda sudah sadar dan mendengar ucapan dokter. Pak Joko mencium kening istrinya sebagai tanda terima kasih. "Aku hamil mas." Pak Joko menganggukkan kepala pelan. "Alhamdulillah, Rahma akan punya adik. Terima kasih sudah membuatku bahagia mas. Kamu juga membuatku bahagia. Terima kasih juga telah mencintaiku dengan setulus hati." Mina memilih sayuran. Ia berdiri di antara penghuni kompleks rumah Pak Joko. Mertuanya telah pergi bertugas keluar kota. Faisal dan Mina menemani Dinda yang sedang hamil muda. Kehamilan kedua Dinda membuat dirinya lemas tak berdaya. Ia sering sekali pingsan ketika mengerjakan pekerjaan rumah. Rahma diasuh oleh baby sister. Pekerjaan rumah dikerjakan oleh Mina dan Dinda. Sedangkan pakaian memakai jasa laundry. Seorang wanita muda melirik tangan Mina yang tertutup sarung tangan. Mereka meneliti bentuk tangan tersebut. "Mbak Mina masih di sini?" tanya Bu Ani yang tinggal di seberang. Ia tersenyum ramah. Mina menyukainya. Wanita itu selalu menolong semua orang. "Iya Bu, kasihan Bunda lagi hamil muda." Ia memilih sayuran yang bagus untuk janin mertuanya. "Faisal dan Bu Joko bukan muhrim, kok kamu biarkan mereka tinggal serumah? Apa nggak takut terjadi hal-hal yang tidak diduga?" Bu Lara memulai memanasi Mina. Mina terdiam tak menjawab. Tangannya memilih ikan segar yang sudah dibungkus plastik putih, mengambil ikan lele 2 bungkus. "Mbak Mina, kenapa tangannya selalu ditutupi sarung tangan?" Bu Lara wanita itu selalu kepo dengan urusan orang lain. Dia tak akan diam saja jika keinginannya belum terpenuhi. "Iya, apa nggak gerah?" ucap teman segeng Bu Lara. Mina tersenyum di balik cadarnya dan menggelengkan kepala. "Kalau sudah terbiasa tidak akan gerah. Apa jangan-jangan nutupin sesuatu?" Sindir Bu Lara menatap curiga. Pikirannya sudah traveling kemana-mana. Teman Bu Lara menyenggol lengannya. Mina melirik Bu Lara dengan tajam. Ia menarik napas dalam. Buru-buru Mina memilih sayuran. "Berapa Pak?" tanya Mina dengan nada yang bergetar. Tukang sayur memasukkan belanjaan Mina ke dalam kantong plastik besar dan menghitungnya. 75.000, ucap tukang sayur. Mina memberikan uang 100.000 dan menerima kembaliannya. Mina berpamitan kepada ibu-ibu. Bu Lara tak puas mendapatkan informasi darinya. "Tunggu Mbak." Bu Lara menyentuh jari jemari Mina. Ia berteriak histeris. "Astaga, jarinya nggak ada." Mina menatap jarinya yang disentuh wanita itu. Mina hendak pergi, namun Bu Lara menghalanginya. "Mbak, jarinya kenapa ada 2?" tanya Bu Lara tanpa malu dan dosa. Mina menundukkan kepala. "Yang bener Lara, jarinya 2 doang." Teman Bu Lara menyentuh jari Mina. Ia pun terkejut. "Astaga, dia tertutup karena cacat fisik. Kirain soleha beneran." Mina tak kuat menahan gemuruh dadanya. Ia tak terbiasa diperlakukan seperti itu. Wanita itu masuk ke rumah dengan air mata yang sudah menetes. "Salahkah aku yang tak sempurna?" "Mina, kamu kenapa?" Faisal melihat istrinya berlari ke kamar. Meletakkan kantong kresek berisi sayuran, ia menghampiri wanita itu. Mina membuka bajunya dan cadar dengan suara isakan. Faisal berdiri di belakang wanita itu, membalikkan tubuh Mina perlahan. "Mina, kamu kenapa?" Faisal melihat cairan bening menetes di pipi wanita itu. "Gak apa-apa mas." Mina melepaskan tangan Faisal yang menyentuh bahunya. "Mina, jangan bohong kamu." Faisal terdengar kesal, menaiki 1 oktav. Mina terkejut. "Lepasin Mina, pergi bang, aku ingin sendiri," teriaknya, seolah-olah Faisal yang salah. "Kamu kenapa sih?"
Pergi bang, biarkan aku sendiri. Aku hanya wanita cacat yang tak memiliki jari. Minah, katakan sama abang. Katakan apa? Memang benar aku tak memiliki jari. Kamu saja terlihat jijik denganku. Faisal tertegun. Memang benar lelaki itu sempat merasa jijik dengan istrinya. Semua orang mengetahui keadaan fisikku. Mereka... Cukup Minah, potong Faisal. Ia memeluk tubuh istrinya yang rapuh. Air mata Minah terus mengalir dan membasahi pakaian Faisal. Jangan kamu katakan itu. Aku tak ingin kamu bersedih. Demi Allah, aku menerima semua kekuranganmu karena kamu istriku, ucapnya. Ia membelai rambut istrinya yang hitam dan panjang. Tapi semua orang... Minah terisak lebih keras. Untuk apa kamu mendengarkan ocehan mereka? Balaslah dengan senyum, biarlah Allah yang membalas semuanya. Faisal melonggarkan pelukannya. Ia menatap wajah Minah yang bersimbah air mata. Menghapus perlahan air mata. Minah, aku Faisal telah meminangmu karena Allah. Maka dari itu, aku menerima semua kekuranganmu baik fisik maupun mental. Jika mentalmu bisa aku perbaiki, namun fisik tak bisa aku rubah. Semua sudah merupakan rencana Allah. Abang, aku cinta sama kamu, ungkap Minah. Abang juga cinta sama kamu. Maafkan abang yang telah membuatmu tersinggung. Mari kita membangun rumah tangga yang sakinah. Di balik tembok kamar, Dinda mendengar percakapan mereka. Ia terharu. Akhirnya mereka bisa menerima kekurangan masing-masing. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kehidupan Minah dan Faisal semakin indah dan harmonis. Minah tak lagi menutupi cacatnya, tak menggunakan sarung tangan. Faisal tak malu dengan keadaan fisik Minah. Minah, Faisal, teriaknya di dalam kamar. Faisal dan Minah berada di dapur. Mereka sedang mencuci piring, bergegas berlari ke kamar Dinda. Ada apa bun? Tanya Faisal. Perutku mulas, sepertinya akan lahir. Dinda mengelus perutnya yang buncit, umur kandungannya 9 bulan. Oke, aku siapkan mobil dulu. Faisal berlari keluar rumah. Ia kembali masuk karena lupa membawa kunci mobil. Astagfirullahaladzim, kuncinya belum diambil, ucapnya panik. Bang, mana mobilnya? Abang lupa kunci dan dompet abang. Bang, sekalian ganti baju. Masa pakai celana pendek? Oh iya, ganti baju dulu. Faisal tak pernah mengalami hal ini. Ia panik dan bingung. Sudah ayo, ajak Faisal setelah selesai mengganti baju. Tas di kamar belum dibawa, ucap Dinda menahan rasa mulas. Mereka berpamitan kepada pembantu rumah Dinda, menuntun Dinda ke dalam mobil. Faisal, cepat! Teriak Dinda. Iya bun, menyalakan mobil dan melajukan ke rumah sakit terdekat. Dinda mengalami kontraksi dan sudah pembukaan 2. Bagaimana dok? Masih pembukaan 2? Faisal tak mengerti maksud dari dokter tersebut. Saat ini pikirannya bercabang, menghubungi Pak Joko untuk segera ke rumah sakit. Bruk! Faisal terkejut. Minah tergeletak di lantai rumah sakit. Minah, suster, tolong istri saya. Para suster membawa Minah ke dalam ruangan. Dokter juga memeriksa keadaan Minah. Suara teriakan Dinda di samping kamar Minah membuat Faisal bingung. Dokter, tolong bunda saya, teriak Faisal yang panik. Dokter! Sabar pak, jangan panik. Kami akan mengatasi hal ini. Faisal mondar-mandir di depan kamar Minah dan Dinda. Pak Joko belum muncul juga. Tak berapa lama kemudian, 4 orang perawat masuk ke dalam ruangan Dinda. Pak Joko berlari tergopoh-gopoh. Bagaimana Dinda? Suara tangis bayi terdengar di dalam kamar Dinda. Tak berapa lama lagi, suara lain terdengar kembali. Alhamdulillah sudah lahir. Alhamdulillah mereka lahir dengan selamat. Kamu akan jadi kakak. Sepasang anak kembar telah lahir dari rahim Dinda. Pak Joko segera mengumandangkan azan ke mereka. Faisal menghampiri Minah yang sudah sadar. Ia menggenggam jari jemari istrinya. Alhamdulillah, hari ini aku bahagia memiliki sepasang adik dan kabar kehamilanmu. Selamat Minah, kamu segera menjadi ibu. Faisal memeluk tubuh istrinya. Ia mengecup kepala Minah. Alhamdulillah bang, akhirnya aku hamil. Kebahagiaan berlipat ganda telah dirasakan Faisal. Bersyukur dengan kebahagiaan ini, optimis dalam menghadapi hidup dan yakin bahwa Allah selalu ada. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanum mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.